Bertemu lagi di channel My Club ID, dan seperti yang pernah saya janjikan, kita akan menghadirkan, ya kalian tentunya sudah tahu siapa yang ada di sebelah saya. Langsung kenalin diri aja deh. Oke. Halo teman-teman My Club, nama gue Alfa Jonathan. Jadi gue udah teman lamanya Pak Ben, kita sering sekali ikut lomba overclocking bareng. Ya, waktu zaman umur kapan ya itu ya? Kayaknya kalau kita bicara ketemu, gue ingetnya gue ketemu itu tahun 2004 di acara lomba Overclocker Indo. Betul. Di Bandung. Betul, di Ars. Ars ya. Antapani ya. Tapi secara maya kita sudah komunikasi sejak zamannya Ocindo. Zaman Ocindo. Waktu itu gue masih di Jogja, belum pindah. Ya, masih di Jogja. 2004 tuh baru pindah ke Jakarta. Ya. Jadi kalau teman-teman ingin tahu sebenarnya saya dengan Alfa itu cukup panjang historinya lah. Sejarahnya itu kalau diceritain tuh 6 jam nggak cukup ya. Satu video sendiri kayaknya, mungkin atau segmen sendiri. Mungkin request kali kalau pengen tahu sejarahnya gue sama Pak Ben gitu. Betul, bisa kita buat loh. Jadi sejarahnya itu panjang dan banyak pengalaman yang membentuk kami berdua sebenarnya, terutama Alfa, karena personally saya masih menganggap, saat ini masih menganggap Alfa itu one of the best reviewer IT yang ada di Indonesia saat ini. Jadi nggak enak. Makasih. Jadi dulu kita pernah pertama kali kita ikut lomba itu ke luar negeri, di Beijing ya? Kalau kita bicara pertama kalinya banget harusnya lu dulu kan. Lu waktu itu sama 2006 sama Gombix ya? Betul, Gombix. Nah, yang gue bareng itu kita gue lupa nama Asus AOCC atau AOC ya, gue lupa. AOCC. Singapura. Iya. AOCC VR Zone-nya Singapura. Betul. 2007 waktu itu lu punya tim Overclocker Indo waktu itu punya tim banyak. Kebetulan gue bisa masuk karena waktu itu nyokap gue ada seminar gigi. Nyokap gue dokter gigi, ada seminar gigi di Singapura, tanggalnya bareng. Ya udah gue berangkat. Itu dulu lu masih SMA ya? Oh enggak, itu gue udah kuliah kayaknya. Udah masuk. Jadi kalau 2007 sampai sekarang ya, kalian bisa prediksilah umurnya berapa ya. Mungkin di sini ada hashtag ketahuan umur gitu. Ya, jadi itu tahun 2007 dan waktu itu ya gue expect ini lomba overclocking internasional dan waktu itu baru mulai ada ya. Jadi betul. Mulai banyak karena overclocking saat itu jadi sesuatu yang lumayan disorot karena ternyata kemampuan overclocking itu selain berguna untuk para penggunanya dan berguna bagi vendor untuk pansos, marketing. Hardware kita bisa gini, hardware kita bisa gini, dan 2007 2008 tuh awalnya kita kalau mau nyebut golden age atau masa keemasan yang kompetitif overclocking tuh start dari itu kayaknya. Dan waktu itu untungnya kita juara 1 juara 2 ya. Betul, juara 1 juara 2. Lu sama Hendy, dokter Hendy sekarang, dokter Hendy. Harus nggak boleh salah. Gua sama Pak Andi Quadra yang di Jogja. Iya. Betul. Ya waktu itu kita lomba datang ke Singapura itu benar-benar kita bisa menjajah orang-orang di Southeast Asia lah ya, ASEAN ya, termasuk India. Termasuk India. Kita waktu itu nggak expect karena jujur aja kita datang ke sana betul-betul tidak ada ekspektasi. Ya. Dan karena kita nggak ada ekspektasi ya datang aja lomba. Ini benar-benar kayak lomba internasional gedenya pertama tim Indonesia rame-rame datang dan kok ternyata kita perform di sini. Bagus. Ya tweaknya ini kemudian tuning, apalagi tuning memori. Oh, waktu itu baru pertama DDR3. Betul. Transisi dari DDR2 ke DDR3 P35 ya. P35. Betul. Dan waktu itu gue sama lu kebetulan memang punya status sebagai kita memory addict ya. Jadi kita waktu itu hobinya memang tuning memori. Waktu itu jadi tuning memori atau RAM di PC itu adalah hal yang istilahnya tingkat difficulty-nya itu salah satu paling tinggi. Betul. Dan nggak tahu kenapa kita punya sedikit affinity atau kita hobi sekali ngerjain hal yang menyusahkan diri sendiri. Gitu. Jadi kita berdua memang suka sekali kita tuning memori dan kebetulan itu ngebantu sekali di waktu lomba itu sangat membantu. Iya. Ada dari China waktu itu juga. Ada ya? Speed, gue lupa. Siapa namanya itu ya? Speed, gue lupa namanya. Ya, one of the best China overclocker saat itu. Terus ada Kualer. Ya, Taiwan waktu itu. Iya, dan tentunya Xiaomino lah. Ya itu legendary overclocker of all time sih. Betul. Udah istilahnya kalau teman-teman tahu namanya Xiaomino atau yang kerja di ROG sekarang. Betul. Kita lagi syuting ini itu istilahnya udah nggak ada level overclocker yang lebih tinggi lagi dari itu. Udah itu udah paling tinggi. Sampai istilahnya dulu bercandaannya itu ada Xiaomino effect. Betul. Dia join vendor apa, begitu dia join vendor itu overclockingnya naik langsung. Betul. Segitu efeknya, influence-nya segitu sakitnya. Lalu salah satu orangnya dibalik 9 GHz juga itu jadi. Gitu. Betul. Lalu setelah itu kita ke Beijing ya. Beijing China 2007 pertama kali pakai liquid nitrogen. Ya, itu adalah the best, itu pembelajaran benar-benar buat kita ya. Kayak ditampar ya pipi kita ya. Ditabok sampai diinjek-injek.
nggak pernah megang liquid nitrogen. Paling gede, paling rendah suhu itu pakai dry ice dulu. Iya, karena dulu extreme overclocking buat Indonesia karena kita nggak punya akses ke liquid nitrogen. Mahal. Dan mahal. Iya. Mahalnya bukan di liquid nitrogennya, di kontainernya. Gila, puluhan juta lewar investasinya. Kemudian akhirnya kita pakai biang es, dry ice. Correct. Di dry ice itu suhunya kita bisa dapat minus 60, minus 70. Tergantung kontainer yang kita pakai atau pot yang kita pakai gitu. Betul. Dan pertama kali kita pindah ke liquid nitrogen langsung bingung. Ini ternyata suhunya harus dikontrol dan diatur ya pakai temperature sensor. Karena dulu kita nggak ngerti sama sekali, nggak tahu liquid nitrogen. Kita kira begitu kita tuang tuh langsung minus 196. Ternyata physics doesn't work that way gitu. Betul. Ibaratnya itu kita biasa bawa mobil biasa, terus ikut lomba yang kita harus bawa mobil kelas F1. Iya, Formula 1. Jadi kita biasa pakai mobil balap, menganggap kalau kita oke lah kita bisa nyetir gitu. Ikut lomba Formula 1, bubar. Dan waktu itu kita fail lah, habis kita fail karena tidak ada pengalaman sama sekali, tidak punya thermal probe untuk tahu set temperatur liquid nitrogen. Nggak tahu kalau ternyata memang pot atau kontainer yang kita pakai bagus buat dry ice itu nggak bagus buat liquid nitrogen. Betul. Dan banyak banget aspek-aspek lain yang ternyata tuning hardware tuh bisa in-depth sekali. Kita harus naikin FSB luar biasa tinggi. Yang kita nggak tahu ternyata ada efeknya ke memory controller yang waktu itu masih di chipset gitu kan. Voltase segala macam mesti diatur. Dan kita belum tahu saat itu. Dan itu tapi bagus, itu pelajaran yang luar biasa bagus. Sangat. Di situ kita langsung pas pulang kan kita langsung gua harus beli liquid. Harus beli Dewan. Gua nabung. Harus cari channel supaya kita bisa beli liquid nitrogen ini. Iya, karena harus punya akun. Betul, harus punya akun ya. Nah, lalu kemudian ya setelah itu banyak lomba-lomba dan perlu teman-teman tahu juga saya pernah jadi menjuri India. Semoga masih ada fotonya ya. Gue masih ada fotonya. Kayaknya gue masih ada fotonya. Semoga masih ada fotonya. Dan di tahun kapan itu ya? Yang di Taman Anggrek. Oh, Taman Anggrek 2018. Vegan. Nah, kita bertukar posisi. Gue jadi juri, gue jadi peserta. Itu ya. Semoga fotonya masih ada. Fotonya masih ada. Jadi itu agak gue dengan Alfa itu banyak historinya dan udah bukan hanya teman ya, udah kita semuanya lah kita omongin soal perkembangan teknologi, kemudian kita sering bertukar pikiran tentang barang baru yang kita dapat, troubleshooting, bug dan segala macam ya. Dan ya sampai hari ini itu merupakan hasil yang bisa kami tampilkan di My Club dan juga konten-konten yang kita buat itulah. Mungkin kadang-kadang absurd, tidak menarik. Tapi sebenarnya itu kalau dikerjakan luar biasa intens ya, waktu segala macam. Makan waktunya, karena istilahnya gini, untuk menghasilkan waktu testing, apalagi kalau kita bicara content creator sekarang di era sosial media, itu saat kita berdua berjuang memberikan data dan informasi. Yang jadi problem informasi aja itu mungkin nggak menarik sama orang. Lu harus kayak semacam build a story around it, kayak membangun narasi around that data yang jadi susah. Kadang-kadang bisa terjadi narasinya lebih penting istilahnya atas nama sosial media dan reach dan yang lain-lain. Datanya bisa kadang-kadang ketarik juga. Dan itu yang kita berdua nggak mau gitu sebetulnya. Kita berusaha untuk memberikan data sama informasi dan hopefully teman-teman yang mungkin nonton di sini bisa sedikit menghargai kadang-kadang, walaupun mohon dimaafkan juga kita ngomongin ngejelimet gitu kan. Mungkin kita kadang-kadang asik sendiri gitu sama data yang kita coba kasih. Cuman itu challenge-nya di sosial media sekarang adalah beda sama media-media zaman dulu di mana orang-orang itu actively membaca. Mereka sekarang dapat konten di mana mereka lebih kayak shorts yang mereka scrolling dan memberikan konten dengan waktu yang istilahnya dikompres kayak begitu, itu lebih banyak potensi memberikan informasi yang kadang-kadang misleading dan nggak masuk gitu. Mungkin beberapa contohnya ada di beberapa yang kita bahas di question and answer di sini. Betul. Gitu. Nah, ini Pak, kita mulai nih agak serius sedikit nih. Waduh, gimana tuh? Kemarin kan baru resign nih. Oke, siap. Dari kerjaan lama nih. Siap. Jadi next itu mau ngapain nih Pak? Oke, jadi mungkin di sini sejak gua lulus harusnya per tanggal video ini di shoot ya, sekitar sebulanan yang lalu lah ya. Jadi awal Maret kemarin resmi lulus dan resign. Itu banyak sekali spekulasinya loh, Mas Alfa kemana? Terus kayak kemarin ada teman gua di DKID, dia bikin studio baru mereka hire overclocker, dikira gua. Bukan, padahal. Jadi ini buat teman-teman tahu dan gue pengen make it clear dulu aja. Gue sekarang tidak bekerja di mana-mana, betul-betul masih berpikir, menentukan istilahnya nanti pilihan ke depan dan opsinya kayak gimana. Tapi masih menjadi hobis dan masih suka ngoprek hardware, itu hobi tidak akan hilang. Jadi
CV yang masuk di MyCloud gimana? Enggak gitu. Oh, parah. Enggak gitu. Waduh. Dia sendiri loh yang bikin spekulasi kayak jelas loh. Enggak gitu. Enggak ada itu bercanda ya teman-teman ya. Enggak ada. Jadi istilahnya gini. Pekerjaan gue yang sebelumnya itu lebih banyak istilahnya gue mengkhususkan diri tepatnya mengambil spesialisasi di dunia kayak komponen lah istilahnya komponen desktop gitu dan kadang-kadang nyasar ke laptop sedikit karena ya arsitekturnya masih mirip yang gue mungkin agak jauh tuh ke smartphone karena mereka penggunaannya beda kemudian tipe prosesornya beda dan mungkin kalau gue membahas prosesor smartphone seperti gue membahas prosesor desktop lebih nggak ada yang nonton lagi gitu. Karena nggak ada yang tertarik gitu, ngapain prosesor ini di tes instruction per clock-nya, terus gue pakai benchmark sintetis, nggak ada yang mau lihat gitu kan mungkin gitu ya. Jadi membuat gue ngelihat sekitar, ya di akhir tahun lalu sih tepatnya gue kebetulan punya waktu senggang beberapa lama 2-3 minggu gitu ngelihat bahwa teknologi itu shiftingnya akan cepat dan mungkin kalau seandainya gue boleh mencoba jadi cenayang ya ini pasti udah nggak tahu bener apa nggak namanya juga spekulasi bakal banyak teknologi yang betul-betul life changing kayak misalnya kalau seandainya gue boleh berspekulasi kayak misalnya kayak AI ya. Kita sekarang itu lagi ngelihat artificial intelligence itu mungkin punya potensi akan jadi mengubah dunia IT kayak internet mengubah dunia IT. Yes. Jadi awal tahun kayak 90-an di mana kita masih pakai warnet dan gue ketahuan umur kalau gue ngomong kayak gitu kan. Jadi internet 0809 enggak gitu woy. Enggak gitu. Tapi sering pakai. Jadi internet itu tahun 90-an kita cuma tahu ada benda bernama internet. Ya. Ini bisa memudahkan tapi nggak tahu nih bendanya seperti apa, potensinya jadi seperti apa dan gue melihat berspekulasi bahwa AI punya potensi jadi kayak semacam internet di tahun 90. Sekarang masih kayak gitu. Jadi ini kayak apa ya kayak internet moment kayak apa ya kalau si Nvidia bilang itu kayak iPhone moment buat AI di mana oke, ini ada sebuah teknologi potensi life changing, potensinya gede sekali dan kayaknya ini menarik untuk didalami walaupun jujur aja karena dia luas sekali nggak exactly tahu startnya dari mana dan makanya sekarang lagi ngambil waktu break untuk istilahnya lihat potensinya sejauh mana dan lihat di area-area mana yang gua agak kurang. Misalnya juga sekarang kayak ada prosesor tipe lain kayak RISC-V dan lain-lain. Ya. Makanya salah satu arsitektur prosesor legendaris Jim Keller salah satu di balik ininya Zen. Di balik ininya Zen dia punya startup di mana startupnya itu akan menggunakan tipe prosesor RISC-V untuk AI prosesor. Dan temannya juga baru join kan di startup itu kan si Raja Koduri. Yang itu. Yang gitulah. Langsung ya. Tiba-tiba langsung ketemu bareng CLBK di satu tempat langsung mau pada ngapain ada konspirasi apa ini gitu kan. Jadi anyway itu kelihatannya menarik sekali di sana dan makanya kenapa sekarang rehat dulu dari pekerjaan yang akan time intensif lihat ke depannya kayak gimana. Tapi teman-teman yang misalnya menyaksikan sosial media gua suka ngobrol di entah IG atau FB dan lain-lain, gua nggak akan hilang dari istilahnya kayak per hardware-tan kayak gini kan banyak yang bilang Mas Alfa jangan sampai hilang. Enggak, gua nggak ngilang. Ya. Sosial media gue masih ada, gue tidak mencoba menghilang. Ini benar-benar cuman lagi istilah kayak break. Plus saat gue lagi ngomong ini kita baru selesai kualifikasi G-Skill OC World Cup. Betul. Mohon maaf belum bisa lolos, sorry banget. Satu lagi ya. Yang diambil itu 9, kita nomor 10. Jadi gue sama Ivan. Jadi tepatnya bukan gue sih yang bertanding, gue cuman jadi semacam kayak big support lah, nyediain hardware, nge-pretestin semua prosesor dan sayangnya prosesor kita meninggal dunia membela negara Indonesia. Ya udahlah ya. Ternyata perjuangannya naruh merah putih di OC World Cup segitu beratnya tahun ini, tapi ya udah kita udah berusaha gitu. Jadi mungkin tuh ntar akan gue coba bikin kontennya kalau seandainya sempat gitu. Tapi anyway kurang lebih kayak begitulah. Semoga itu menjawab ke istilahnya ke keingintahuan teman-teman yang pengen tahu Alfa kemana. Nggak ada, gue belum join kemana-mana, nggak join ke vendor mana-mana gitu ya. Soalnya banyak ada yang Alfa join vendor apa? Nggak. Siapa tahu ikut yang nama Jim Keller sama si ya itu India satu itu. Terus tiba-tiba dipanggil gitu. Gue nggak ada hubungannya sama RISC-V kan mesti belajar prosesornya totally different. Tapi ya kurang lebih kayak gitu. Jadi semoga itu menjawab keingintahuan teman-teman sekalian ya. Oke. Nah dari sudut pandang ya sekarang ya entusias apalah reviewer, technical reviewer lah, influencer itu sudah ada di lu semua lah, Pak. Title-nya itu kalau ditulis tuh panjang ya. Nah, di IYPC ini, PC rakitan ini, ya, menurut lu itu kayak apa sih kondisinya? Kalau saat gue lagi syuting ini dan saat lu nanya ini, cuma ada satu kata yang ada di kepala gue. Mahal. Itu kayaknya bakal diklip. Jangan diklip ya teman-teman, jangan diklip. Tapi nggak masih mau diklip juga sih, publik juga videonya. Faktanya emang seperti itu. Ya, jadi kalau kita bicara di EY, kayaknya istilahnya pertama-tama yang gue lihat secara mungkin bicara 3 bulan terakhir aja kali ya, karena awal tahun itu kan banyak kayak teman-teman gue ya nanya-nanya soal PC dan lain-lain.
Dan mereka itu misalnya gini, 10 tahun yang lalu 2013 atau 2014 kita kasih budget mereka 30 juta rupiah. Ya. Di mana mereka harus bikin PC atau laptop. Chances are mereka bikin PC dulu, terus sambil menyisihkan, oh buat saya kerja atau buat saya kuliah atau buat saya belajar punya laptop. Tapi mereka memikirkan punya 2 setup kayak gitu. Ya. Sekarang kalau kita kasih random sama orang, kita kasih 30 juta rupiah di tahun 2023, chances are untuk mereka milih laptop itu jauh lebih besar. Correct. Pertama-tama kita lihat bahwa dengan teknologi fabrikasi yang makin maju, dengan arsitektur yang makin maju, sekarang istilahnya kayak laptop itu udah yang tadinya kayak berapa puluh tahun yang lo jadi substitusi, ya udahlah sedikit lebih pelan tapi bisa dibawa-bawa. Sekarang itu udah jadi primary. Bisa jadi primary karena processing powernya naik gitu, processing powernya naik gitu. Dan sekarang PC-nya masih naik juga, PC-nya juga nggak diem di tempat. Tapi untuk PC-nya naik, itu tidak terjadi di level budget yang mungkin bisa di-afford atau bisa dijangkau sebagian besar orang gitu. Jadi sekarang kalau kita mau beli PC kemudian di 2023 ini ya, dan kita berharap PC tersebut memiliki processing power yang PC banget lah. Jadi bukan kita beli PC dengan processing power di bawah laptop 15 juta misalnya kayak gitu. Kita bikin PC, kemudian dia pengen dapat upgradability, dia pengen dapat opsi seperti I/O yang banyak yang ada di PC. Budgetnya agak serem sih. Ya, jadi belum lagi yang namanya GPU ya. Aduh. Yang harganya don't get me started dengan harga itu. GPU. Teman-teman masih tanya, GPU gue apa? Yang paling sering dipakai GT 1030. Percaya nggak percaya itu masih adalah GPU yang paling sering gue nyalain gitu. Gue punya 79 XTX di PC Mini ATX gue, cuma paling sering nyala tuh GT 1030. Jadi ya itu tadi kan, kalau lihat seperti itu, apa tuh yang jatuh? Jadi apapun apa ya yang terjadi, ya transisi lah seperti itu cara pandang orang melihat PC. Lalu sekarang DIY itu mau dibawa kemana kira-kira? Menurut prediksi lu nih? Ya agak. Cobalah kita anggap semua orang udah punya laptop nih. Oke, udah jadi mahasiswa nggak punya laptop, rasanya sekarang udah mahasiswa susah banget sih, agak susah karena personalized computing device yang harus dibawa-bawa itu kayaknya udah mau deket ke kebutuhan primary kayaknya sekarang. Betul. Nah, DIY PC rakitan ini menurut lu ya seperti apa? Apakah itu mutlak harus di atas performa laptop yang mereka punya saat ini? Atau karena ya ini orang kan banyak sekali kombinasi yang bisa dilakukan di DIY. Opsinya banyak sekali. Dan bisa jadi opsi yang mereka pilih malah sama atau lebih pelan daripada laptop yang mereka punya. Sebetulnya itu sebuah topik yang menarik ya. Gue tadinya sempat mau nyoba, cuman ya waktunya nggak ada, mohon maaf gitu kan. Gue sempat dapat pertanyaan, udah lama banget dari tahun 2022 dapat pertanyaan, Pak, kalau budget gue mepet sub 15 juta gitu. Terus gue bikin PC sama gue cari laptop yang harga sama, itu gue nggak sempat kejadian, bener-bener nggak sempat ya. Sebetulnya menarik sih untuk ditelusuri, cuman gue mau berasumsi kalau lu budgetnya udah mepet kayak 10 sama 15, kemudian lu harus milih satu computing device, nyari yang mungkin performance-nya sama kayak laptop di harga segitu saat kita ngomong sekarang mungkin challenging kali ya. Lumayan challenging kayak. Apalagi lu ngitung laptop itu semuanya udah ada at least ada display gitu. Kalau di PC kan kadang-kadang lu nggak punya display ya. Betul, susah sekali membandingkan karena ya PC nggak mungkin display 15 inci gitu kan. Belum lagi lo menghitung komponen lain seperti casing, power supply, segala macam kayak gitu. Gitu kurang lebih. Jadi ya gue melihat bahwa DIY PC-nya itu mungkin akan optimal di budget tertentu gitu. Istilahnya kalau lu menginginkan PC tersebut memiliki ya upgradability, soketnya masih hidup istilah untuk beberapa ini ke depan ya itu, dan ya cost-nya itu salah satu barrier yang lumayan jadi agak challenging sih. Oke. Gitu. Kembali ke dunia kita berdua nih. Apa tuh? Dunia overclocking. Overclocking ya betul. Nah, siap. Kan tadi kemarin kan baru ada G-Skill OCWC ya. Dan gue berterima kasih sekali G-Skill dan Intel masih mensponsori kegiatan kayak gini. Dengar lo itu G-Skill sama Intel harus tetap sponsor. Kalau bisa sponsornya di Indonesia. Jangan jauh-jauh di sana. Oke. Nah, kan kelihatan tuh elit banget ya. Kalau ngelihat big names lah, kemudian ya mungkin tidak sebagian orang bisa afford. Gue pengen tanya nih, jujur nih. Kemarin G-Skill OC World Cup itu habis berapa? Estimasi aja. Estimasi gampang ya. Hardware yang kita pakai aja ya. Hardware. Jadi total harga hardware yang waktu itu gue dan Ivan pakai easily 50 juta. Easily. 50 million rupiah loh. Dan mau tau yang serem nggak? Ini kalau seandainya kemarin kan ya seperti biasa habis selesai kita perlu evaluasi, dan kekalahan itu salah satu hal paling penting di mana kita harus evaluasi. Jangan sampai kita nggak tahu kalahnya di mana. Kalah kita itu mungkin kalau kita mau deketin ke satu faktor
waktu kita udah dedikasiin 1 bulan buat ini, nggak ngapa-ngapain, cuma ngerjain kompetisi ini, research buat kompetisi ini. Yang kita miss adalah kita nggak expect prosesor kita mati di hari terakhir. Di mana waktu itu gue masih berasumsi ya teman-teman, gue masih berasumsi prosesor itu degradasinya susah, istilahnya kayak kerusakan prosesor itu akan gradual, lama gitu, bulanan waktunya. Gue nggak tahu kalau memori controller di prosesor ini saat kita push di competitive overclocking yang sekarang itu terjadi dalam hitungan minggu. Itu di luar ekspektasi gue. Seandainya waktu itu gue beli 2 atau 3 prosesor lagi, mungkin ini selama cuman budget kita akan masuk ke dekat 100 juta, men. Nggak mudah itu. Dan gue kira gue doang yang mengalami hal kayak gitu. Nah, sekarang dengan biaya seperti itu ya, itu jelas-jelas elitis banget saat ini berkompetisi. Problem yang terjadi, ya audiens kita saat ini itu banyak yang jadi scared sendiri. Gila, gue kalau mau terjun ke dunia itu, ini juga akan menjawab beberapa pertanyaan teman-teman yang bertanya, saya mau masuk ke professional overclocking nih. Ini dengarnya aja ya kalau kita tidak punya penghasilan sendiri atau ya ortu kita punya saham di mana gitu ya, ya itu akan menjadi satu setback sehingga ya honest speaking kita lihat regenerasi overclocking yang serius di Indonesia itu almost zero. Karena gini, istilahnya kalau kita bicara professional overclocking, maksudnya professional competitive overclocking gitu ya. Jadi di mana overclocking ini berkompetisi untuk ngasih istilahnya ya di lomba overclocking kelas international level. Kalau kita bicara balik ke tahun kita dulu tahun 2007 2008, itu istilahnya kita nggak perlu afford the most high end hardware gitu. Kita mungkin perlu untuk spend untuk binning istilahnya atau memilih prosesor tertentu, RAM tertentu gitu. Cuman level dana yang dikeluarkan untuk ada di level profesional kompetitif tahun ini atau ya setidaknya 1 tahun terakhir gitu, itu segitu masifnya gede gitu. Karena dulu overclocking itu terjadi di bermacam kelas hardware, dari kelas entry level, low end, mid range, terus high end enthusiast sultan gitu. Semuanya itu ada kelasnya gitu. Jadi ilmu overclocking itu akan kepake di semua kelas ini. Tapi sekarang kalau kita bicara competitive overclocking di mana yang dicari adalah score benchmark, apalagi clock atau score benchmark, itu terjadinya di hardware paling mentok kanan gitu. Dulu overclocking yang kita berdua lakukan adalah kita mengubah hardware yang nggak bisa apa-apa jadi hardware yang lumayan bisa samping, atau kalau bisa malah jadi nyaman gitu. Bisa 100% computing experience-nya jadi nyaman. Kalau zaman sekarang kita memperjuangkan, misalnya kita bicara ambient untuk harian ya teman-teman, kita dapat DAT 10% itu udah sujud syukur istilahnya. Itu 10% udah effort mampus. Belum lagi di competitive overclocking, variasi hardware-nya gede, variasi setting-nya luar biasa gede gitu. Dan itu makanya barrier of entry untuk masuk competitive overclocking dan juga dunia professional overclocking itu jadi gede sekali gitu. Jadi kurang lebih kayak gitu. Apakah ya ini kan kaitannya juga dengan bisnis DIY ya. Dan kita lihat sekarang itu ya kita kan ngomong vendor motherboard lah sekarang. Mana ada sih yang tidak ngeklaim mereka overclocking. Tiap kali chipset baru nongol, wow, what record. Jadi ini agak lucu karena kalau teman-teman misalnya merhatiin media gitu, kita udah dengar kata overclocking is dead dari berapa? 2010? Yes. 2010, bahkan mungkin sebelum itu semua orang bilang overclocking is dead. Cuman teman-teman lihat dari tahun 2010 sampai sekarang 2023, semua hardware rilis yang baru bohong kalau nggak ada berita soal overclockingnya. Pasti. Jadi gue agak bingung, ini kayak semacam apa ya, kontradiksi di mana ada orang yang nggak tahu pengen atau memang pengen berita sensasi aja overclocking is dead, tapi di setiap ada chipset baru rilis dan semua CPU baru rilis yang apa? Even GPU. Iya, GPU yang they try to break the new record with the new GPU. Iya, record breaking benchmark itu selalu ada gitu. Walaupun ya kalau kita bicara mungkin spesifik GPU, makin banyak dikuncinya istilahnya dibandingkan overclocking prosesor ya, di mana kayaknya overclocking prosesor itu satu hal yang masih actively disupport baik dari sisi industrinya juga. Jadi mereka pengen tahu, kan bagi mereka overclocking itu satu business opportunity, yang kedua performance opportunity. Performance means money gitu. Kan ada orang yang rela bayar untuk itu. Bahkan ada orang yang rela bayar PC spesifik pre-overclock, ada orang yang bayar professional overclock untuk overclock PC-nya dia gitu. Gue salah satunya gitu kan. Jadi itu yang sebetulnya dicari sama orang. Sayangnya kalau kita bicara performance opportunity zaman sekarang itu terjadi di hardware yang paling mentok atas gitu. Jadi sulit sekali lo dapat performance opportunity dari hardware yang kelas mid range, karena zaman dulu kita expect karena hardware di mid range dia punya percentage bisa lebih gede. Nah, ini terjadi di beberapa. Tapi misalnya kalau kita boleh bicara hardware spesifik gitu,
Hardware terakhir yang ada di kepala gue sekarang saat gue mau yang bisa di overclock lumayan kencang, at least 10% gitu ya, 10-15% tuh kayak i5 Alder Lake yang 12600K. Betul. Itu masih bisa naik lumayan, jadi P-Core sama E-Core masih lumayan bisa naik gitu. Cuman kalau kita pengen dapat level clock speed yang deket-deket i7 sama i9, jarang sekali i5 yang istilahnya clocknya bisa di-push gitu buat P-Core-nya gitu ya secara spesifik. Karena memang CPU yang di-bin atau dipilih secara spesifik silicon quality untuk bagus, itu sudah di-bin untuk jadi i7 dan i9. Correct. Bahkan kalau kita bicara spesifik Intel, mungkin teman-teman tahu Intel tuh punya namanya KS. Itu CPU yang dulu dijual sama overclocker. Yeah. Jadi kita sebagai overclocker kita beli banyak CPU, terus kemudian kita cek mana yang potensi clock speed paling gede, kita jual sama overclocker lebih jual mahal. Lebih mahal. Yeah. Itu sekarang bisnisnya diambil Intel. Intel bilang, dulu itu bisnis kita. Itu bisnis kita dulu. Dulu gue jualan prosesor kayak begitu. Sekarang Intel kayaknya mikir, gue tahu cara binning prosesor, gue jual yang level binnya paling gede, dan orang-orang malah bilang, itu kan cuma naik 2% semacam. Gue kasih tahu ya, reviewer yang bilang prosesor KS itu meaningless karena naiknya 2%, dia miss target market itu prosesor. Betul. Easily dia miss target market prosesor. Correct. Target market prosesor itu orang yang ngejar skor for whatever reason. Mereka nggak nyari power consumption, mereka cuma nyari the highest silicon bin possible yang buat mereka itu penting. Karena mereka cari rekor. Ya. Gitu. Sama seperti gamers yang cari FPS paling tinggi dong. Iya betul. Ya, kalau misalnya counter FPS yang kita matiin, emang dia tahu itu berapa FPS. itu dulu pernah mau gue kerjain. Gue penasaran ngeblind test professional gamer, bukan gamer goblok kayak gue yang mau 500 FPS juga nggak akan chicken dinner di PUBG gitu, nggak akan terjadi gitu. Tapi gue penasaran at which point di mana zaman sekarang itu katakanlah bukan FPS, katakan seperti yang beberapa vendor GPU bilang, mereka nyari end-to-end latency dari jarak mouse move atau klik ke respon screen yang mereka terima. Satu full itu, dan itu mereka mencoba optimalisasi that pipeline, dan gue senang sekali mereka coba kerjain itu. Tapi akan ada level di mana lu udah nggak bisa dapat latency lebih rendah lagi yang mempengaruhi lu jadi professional gamer. Correct. Mungkin lebih ke arah, mungkin ya ini spekulasi, gue bukan professional gamer sayangnya. Mungkin lebih ke arah, kalau orang lain punya gear kayak gitu, kenapa gue nggak punya gear kayak gitu? Lebih ke arah kayak fear of missing out, fear untuk nggak dapat gaming experience yang semaksimal mungkin kayak gitu istilahnya. Ya kayak kurang lebih kayak gitu. Jadi itu landscape-nya overclocking sekarang, dan ya kalau boleh gue tambahin satu poin lagi, sekarang kita udah mulai ngelihat ada perbedaan yang lumayan jauh antara overclocking yang kita kerjain daily sama overclocking yang kita kerjain buat kompetitif. Ya, dulu itu nyambung. Sekarang dulu udah itu nyambung teman-teman. Ya. Jadi tahun 2008, 2010 ilmu yang kita tahu buat overclocking kompetitif itu kepake di harian. Ya nggak sampai segitu settingnya gitu, tapi at least kepake. Sekarang kita bicara professional competitive overclocking di daily, spesifik kita bicara memori deh. Kita ngubahnya paling apa sih? 4 timing utama. Ada yang luar biasa expert di luar sana, mereka mulai masuk ke sub timing. Di professional overclocking itu kalian sampai jadi lebih dari 40 variabel. Iya. Gitu. Sampai mereka mencoba, ini variabelnya gue geser ke kiri sedikit atau kita ketatin lagi sampai nggak jalan. Ya. Gitu. Karena tujuan mereka adalah keluar skor. Ya. Gitu. Jadi ilmunya competitive overclocking ini sendiri mungkin sekarang udah ada di satu level di mana ini jadi kayak sebuah benda sendiri gitu. Overclocking di competitive overclocking itu jadi kayak hal yang berbeda sama overclocking yang kita kerjakan. Dunia different world lah sekarang. Jadi udah mulai beda, kegeseran tuh udah jauh sekali. Dan itu kan dilakukan oleh vendor motherboard. Mereka buat motherboard yang memang spesifik untuk overclocking. But the funny thing is mereka masih menyertakan audio lah. Masih menyertakan wifi onboard. Kayak lu bikin mobil Formula 1 terus lu peduli gue harus taruh stiker di sebelah mana gitu. Kalau bisa double seat, jangan hanya single seater. Iya. Jadi kalau kita bicara kalau kita udah mulai masuk ke topik yang lu bilang ini, berarti kalau motherboard tuh berarti Asus Apex, Gigabyte Tachyon, MSI Unify X, kalau ada F-Gadar, ASRock Aqua OC. Correct. Jadi, dan yang mungkin bagi vendor motherboard mereka udah bingung karena ini motherboard, kalau kita beli motherboard level kayak gini, ini bukan performance yang mereka tawarkan. Beda ya teman-teman, kalau kita beli CPU paling kenceng, GPU paling kenceng, yang ditawarkan tuh processing performance. Kalau motherboard kita udah beli kelas yang kayak gini, yang kita dapat potensi tuning. Yang kita dapat bukan performance, potensinya yang kita dapat. Dan kita bisa pasang memori yang speednya absurd. Kemudian motherboard tersebut biasanya dikasih sama beberapa tester yang udah mastiin ini BIOSnya udah kita pastiin opsinya jalan, gitu kan, apa aja yang mesti kamu tuning. Jadi yang mereka dapatkan itu, gitu kurang lebih. Oke, kita masuk di sesi Q&A pertama nih. Oke. Dari Putu Windu, ini kayaknya dari Bali nih. Beli Putu ya. Waduh.
Apa tuh? Ini izin bertanya, bagaimana memilih CPU cooler, utamanya air cooler, namun dengan harga yang bisa seterjangkau mungkin. Nah, ini juga tilda ya, nggak tahu seterjangkaunya seperti apa ya. Air cooler budget yang kadang tidak menyertakan keterangan TDP. Ini marketing juga nih. Oke. Jadi nggak ada TDP-nya. Oke. Apakah masih relevan melihat terhadap TDP prosesor saja? Menarik. Dalam memilih air cooler, mengingat isu throttling saat prosesor full load dan kemudian kondisi prosesi dalam casing tertutup. Oke. Semoga pertanyaannya panjang tapi semoga gue jawab dulu. Mungkin gue menjawab apakah ngelihat rating TDP di cooler ya? Ya. Rating TDP di cooler relevan. Jadi coolernya itu nggak cantumin TDP gitu. Tapi di prosesor misalnya 13.900 ada informasi TDP-nya. Gue punya sedikit mixed response ya istilahnya. Gue punya 50-50 sama rating TDP ini. Teman-teman perlu tahu rating TDP baik di prosesor maupun di cooler itu bukan nilai exact. Ya. Satu itu adalah nilai yang kita sebut dengan guidance atau guideline. Istilahnya mereka mau mengkelaskan, oh ini CPU TDP sakit. Misalnya TDP 250 watt, berarti kamu yang informasi yang kita dapat dari situ adalah kalau CPU itu berjalan full bore gitu istilahnya full load segala macam semuanya dibetokin, kita likely butuh cooler powerful. Kayak gitu. Kemudian ada CPU yang TDP-nya sekitar 100-150. Oke, mungkin kita masih bisa pakai air cooler powerful di situ, mungkin. Dan ada CPU yang hemat daya, yang TDP-nya kecil. Yang berarti di full load mungkin mereka cuma makan sekitar 65 kalau kita bicara desktop ya, 65 sekarang. Jadi yang teman-teman lihat itu bukan angkanya, tapi lebih ke arah guidance ini dia butuh cooler seperti apa. Biasanya kayak gitu. Dan kadang-kadang ini jadi repot karena perhitungan TDP itu angka yang dipilih kadang-kadang, nggak cuma dihitung, bisa dipilih angkanya untuk jadi gambaran aja gitu, jadi gambaran kasar, bukan gambaran eksak. Jadi kalau gua ngelihat sendiri informasi TDP di cooler di box cooler itu kadang-kadang bukan misleading ya, bisa miss. Ya, bias karena banget. Mereka bisa menghitung dengan cara yang berbeda gitu. Mereka ngitung di real prosesor kah atau mereka pakai namanya TTV, thermal test vehicle. Gitu. Jadi mereka bisa ngetes di sebuah device yang atau sebuah perangkat yang tujuannya mensimulasikan bagaimana prosesor itu memberikan load. Gitu. Padahal itu bukan pada aplikasi. Iya, bukan pada real. aplikasi real world. Itu adalah sebuah katakanlah sebuah rangkaian atau sirkuit, basically resistor biasanya yang dipakai untuk memberikan load dan mereka mensimulasikan ini tertentu. Dan yang jadi problem menurut gue ada gini, kalau lu mau bilang TDP-nya itu berapa, lu harus masukin ada satu faktor lagi. Lu mau itu suhunya berapa? Ya. Jadi nggak fair untuk bilang, wah nih kita tahu cooler kita bisa handle 200 watt, tapi 200 watt di suhu CPU berapa? Correct. Gitu. Dan mereka tidak bisa masukkan, bukan nggak mau, tidak bisa memasukkan informasi tersebut karena informasi udah spesifik. Ambient casingnya berapa? Kemudian belum luas permukaan prosesor. Luas permukaan prosesornya berapa? Kemudian istilahnya mereka harus menghitung juga, mensimulasikan juga itu prosesor kalau zaman dulu ya, itu prosesor dari die-nya atau dari chipnya itu kena ke integrated heat spreader-nya itu pakai apa? Pakai solder kah? Pakai tim kah? Yang zaman dulu gua harus punya jasa delete prosesor cuma buat ngegantiin itu ke liquid metal. Kemudian dari IHS prosesornya ke heatsink-nya itu pakai apa? Pakai liquid metal kah? Pakai thermal paste high performance kah? Pakai thermal paste 5000 kah gitu. Jadi mereka juga harus memperhitungkan hal seperti demikian. Jadi TDP itu yang teman-teman perlu ingat lebih ke arah guidance atau guidelines. Jadi gue merasa tidak segitunya punya kebutuhan untuk melihat TDP dari cooler yang kita beli, karena informasinya mungkin lebih banyak ke arah bukan misleading ya, bisa misinform kalau kita baca kayak gitu. Nah, kalau kita tadi bicara pertanyaan pertamanya di mana pertanyaan pertamanya ingin mencari cooler yang agak murah. Sebetulnya kalau kita bicara prosesor modern sampai dengan ini nggak tahu ini berdasarkan testing pribadi, saya juga nggak punya data bisa gue show di sini sekarang. Gue mau expect atau mau spekulasi range 120 sampai 150 watt berasumsi CPU-nya power meternya akurat ya. Jadi output dari 8 pin-nya itu sama dengan apa yang kita set di BIOS. Karena teman-teman perlu tahu kadang-kadang yang kita set power limit di BIOS sama 8 pin output dari motherboard itu bisa beda gitu. Plus itu kan ada loss dari VRM dan lain-lain. Di range 150 watt kayaknya air cooling berapa sekarang 400 ribuan. Power 120 mili sih kayaknya bisa gitu. Kemungkinan bisa. Jadi selama kita pakai thermal paste yang juga slightly beres bagus gitu ya. Dan implementasinya yang paling penting. Implementasinya paling penting. Nah, pemasangannya paling penting. Gue tidak merasa kalau prosesornya di bawah 150 watt lu harus perlu segitu takutnya milih cooler karena power 120 mili harusnya lebih dari cukup sih sekarang. Plus tadi ada poin bagus soal throttling. Ya.
Di sini banyak istilah throttling ini sendiri kalau kita mau bahas itu bisa banyak sekali pengertiannya. Tapi user tuh takut sama kata throttling. Yang lucu adalah gue bisa nyaman dengan throttling karena gue waktu itu kerja sama sebuah vendor motherboard. Gue tahu teman-teman juga tahu vendor motherboard itu siapa. Kita waktu itu pas waktu AMD Zen 4 rilis, gue sampai nanya, bisa nggak kita limit aja suhunya? Kan mereka bilang kita bisa limit power. Gue bilang sama mereka, ini CPU udah segitu pinternya, kita bisa taruh target temperature. Dia nyesuaiin sama cooler, kemudian dia akan stay di target temperature itu. Dan banyak sekarang mereka ngerasa bahwa ada tuning undervolting, tuning power. Itu kadang-kadang sedikit complicated buat user. Gue mau bilang, coba kita bikin satu preset. Lu load aja preset itu, dan untungnya itu dibikin kayak nggak cuma gue yang minta, banyak sih. Banyak yang minta juga. Load aja itu preset temperature, lu hold di suhu sekian. Jadi lu CPU-nya mungkin throttling tanda kutip, karena kalau definisi throttling itu sangat luas sekali sekarang. Dulu itu kalau lu thermal throttling berarti CPU lu jauh banget gitu. Yang perlu tahu teman-teman perlu tahu sekarang, throttling itu bisa terjadinya gradual. Jadi say CPU itu mereka bilang suhu maksimum dari pabrik berapa gitu, AMD 95 gitu, Intel ada yang 100 gitu kan. Nah, misalnya di 95, jadi AMD bilang bahwa dengan berasumsi dengan cooler tertentu, saat kita taruh di 95, dia akan mencapai clock speed optimalnya dia saat full load gitu. Bukan saat dia gaming cuma 2 atau 4 core load gitu ya. Saat dia full load. Nah, saat kita turunkan ini TJ Max-nya, berasumsi motherboard yang memberikan settingnya atau presetnya, dia akan coba menurunkan meregulasi clock speed-nya. Jadi turun sedikit gitu. Ya misalnya tadinya 95 kita bikin 85 ya, kalau 95 kita bikin 70 gitu agak berat gitu. Jadi itu yang sekarang teman-teman perlu tahu bahwa gue tidak melihat throttling itu sebegitunya masalah kalau performance-nya masih within 10% dari optimum performance-nya dia. Bahkan gue kan akhir tahun kemarin sempat kilaf suka main-main PC Mini ITX pakai casing-casing kecil banget gitu. Dan gue nggak masalah taruh Intel Raptor Lake di sebuah Mini ITX. Karena yang bisa gue lakukan adalah walaupun cooler gue cuman kayak kelas Noctua yang kecil gitu, gue lupa sampai mana, NHL 12 yang terakhir gue pakai kemarin, itu gue bisa dengan nyaman pakai itu di sebuah casing yang kecil sekali. Karena gue tinggal set target temperature, gue nyaman ngeliat angka 85 gitu. Ada user yang nggak nyaman ngeliat angka 5 ya set ke 80 gitu misalnya. Ya udah gitu. Itu tadi karena misleading informasi lagi tadi soal temperatur itu tadi. Dan bukan cuma misleading sih, informasinya terlalu banyak dan mungkin sulit dicerna dari satu video gitu. Jadi mungkin gue akan menggunakan kesempatan ini untuk ngobrol sama teman-teman. Jangan biasain cuma nonton sekali. Mungkin coba ditonton berkali-kali atau coba cari sumber yang lain supaya kita bisa dapat esensi dari informasinya gitu. Kadang-kadang kalau kita nonton sekali atau dari satu sumber itu nggak cukup. Jadi mesti coba cari di tempat yang lain dan lihat apakah ada patternnya gitu. Oh ternyata bisa diarahkan kayak gini. Jadi semoga itu mencoba menjawab pertanyaan ya. Hopefully nggak kepanjangan. Feel free untuk motong gue kalau kita kepanjangan. Nggak apa-apa, nanti juga kalau ini 3 jam kalian harus nonton sampai selesai. Oke, ini kita usahakan ya, ini nggak ada cut-nya. Kita usahakan nggak ada cut-nya. Oke, pertanyaan kedua ini dari Yuanda Purwa. Ini ya terkait dengan game terakhir yang heboh, minta memorinya sekian lah. Jadi, yang sedang hangat di kalangan gamer terkait VRAM, VGA mid-end yang dirasa sudah tidak kuat menangani Last of Us Part 1 dan RE4 Remake settingan Ultra. Apakah sudah saatnya mid NVGA itu tidak bisa lagi pakai video RAM 8GB, dan apakah Nvidia dan AMD tidak punya teknologi untuk menangani VRAM ini? Oke. By the way, sebelum gue mencoba menjawab pertanyaan ini, cuma ngasih tahu doang kalau teman-teman ada yang tahu mungkin gue kaosnya kayak Nvidia. Ini karena kebetulan gue tidak punya kaos lain ya. Jadi kita lagi syuting ini bukan iklan. Ini bukan iklan. Gue tidak disponsori Nvidia, tapi kalau mau kirim boleh. Jadi intinya saat gue mencoba menjawab pertanyaan ini, gue sudah melihat dari awal tahun kemarin, gue ngelihatnya waktu itu malah di game sebelumnya, Forspoken. Iya, Forspoken. Actually pas waktu ngelihat demo-demonya, gue salah satu orang yang mungkin baper sama Forspoken karena gue istilah tertarik sama open world. Mungkin nggak tertarik sama game ya, gue cuma tertarik sama game open world karena ada eksplorasinya. Makanya kenapa gue suka Genshin Impact gitu, karena open world dan plus waifu dan lain-lain. Tapi anyway, masuk ke poin yang tadi di mana game-game sekarang itu kelihatannya sudah mulai membutuhkan VRAM gede. Satu mungkin yang perlu gue kasih tahu juga di sini adalah VRAM yang kelihatannya gede itu belum tentu kepake. Yang pertama adalah itu bisa VRAM yang dialokasikan sama engine-nya untuk mereka istilahnya kayak mencoba mencari resource apa yang bisa kita pakai gitu. Dan ini sebetulnya masih butuh banyak testing ya teman-teman. Jadi yang perlu mungkin gue himbau dulu adalah jangan cuman karena testing 1-2 game terus kita generalisasi itu akan terjadi ke semuanya.
Dan vendor GPU senang kok dengan kayak Dan gitu. vendor GPU seneng banget gitu. Dan mungkin gue bisa sponsoran di sini bilang beli GPU 12 GB aja gitu. Enggak gitu ya. Enggak gitu ya teman-teman ya. Enggak gitu. Tapi yang sebelah juga bilang loh, saya punya yang 16 GB lebih murah loh. Sama VGA gue di rumah 24. Kayak gitu. Enggak. Tapi walaupun gue agak nggak seneng ngomong ini, ada tendensi kalau kita cuma ngelihat pattern dari game akhir tahun kemarin masuk ke awal tahun ini, start dari Callisto Protocol nggak parah-parah banget sih, walaupun lumayan. Forspoken, Hogwarts Legacy, The Last of Us itu salah satu biggest offender. Kemudian juga RE4 gue belum lihat sayangnya, gue belum main RE4 sorry. Tapi kalau kita ngelihat dari title-title ini aja cukup wajar untuk ada kekhawatiran sih, karena orang beli GPU itu, GPU nggak murah seperti yang lo bilang awal, GPU nggak murah. Karena GPU nggak murah, mereka ingin, ini purchase gue bertahan nggak sih gitu. Sejauh ini kalau gue lihat, kalau kalian main di 1080p dengan nggak perlu mentok kanan, itu ininya. Gue kadang-kadang yang agak bingung dengan orang yang perlu mentok kanan adalah kalau gue mau main game terus gue setting, gue akan lihat mentok kanan itu faedah atau enggak. Karena zaman sekarang ada orang yang gue pengen mentok kanan titik. Kenapa? Karena gue PC Master Race gitu. Gue nggak mau setting konsol istilahnya kayak gitu. Gue pengen FPS yang mentok atas, gue pengen tekstur yang mentok atas gitu. Pemain konsol. Iya, udah gitu budgetnya mahasiswa gitu kan. Jadi nggak berusaha nyindir teman-teman, tapi gue akan coba naikkan level grafik detailnya, dan tentu ada beberapa game yang kita mainkan karena visualnya gitu. Tapi saat itu mulai visualnya make sense. Nggak cuma simply dimentokin kanan aja karena pengen mentok kanan gitu ya. Ini gue pernah ngomong ini pas satu GPU lagi luar biasa scam 2021 sampai bilang bahwa guys ini 1060 gue masih hidup loh. Masih baik-baik aja gitu. Kalau kalian rela turunin beberapa detail gitu kan. Nah, tapi kalau kita bicara tendensi ada yang naik, betul ada. Walaupun ini ada di beberapa titel spesifik, dan kita perlu lebih banyak testing lagi ini nanti terjadinya kenapa gitu. Tapi kalau bicara tendensinya apakah 8 GB ini mulai mepet, tendensinya ada. Tapi mungkin saat gue ngomongin, gue berspekulasi ini akan mulai terjadi saat kita udah pakai resolusi di atas 1080p. Jadi kalau kita udah mulai main di 1440p atau bahkan 4K, cuman kayaknya yang 4K nggak segitunya masalah. Gue berasumsi orang-orang yang beli TV 4K atau monitor 4K dan pengen main di 4K harusnya tidak punya masalah budget gitu. Harusnya, gue asumsi ya. Gue asumsi. Dan kalau kita mulai mau target ke 1440p atau ultrawide 1440p kayak 3440, 1440, ada beberapa yang mungkin alokasi VRAM-nya segitu tingginya sampai mereka start nyiptain problem. Dan teman-teman juga perlu tahu, kalau dia alokasinya gede aja, belum tentu loh dia punya performance problem. Dia baru punya performance problem tertentu saat dia lewat batas tertentu, dan itu tergantung sistem gitu, tergantung VGA, tergantung VGA-nya, gamenya settingnya kayak gimana. Baru kita mulai ngelihat kayak performance hiccup gitu istilahnya. Yang jadi problem kalau kita bicara spesifik PC gaming zaman sekarang, performance hiccup itu nggak cuma terjadi, atau stutter patah-patah lah istilahnya gitu ya. Itu nggak cuma terjadi karena VRAM allocation, itu bisa terjadi karena kalau kita game tersebut pakai beberapa engine tertentu kayak shader compile stuttering, dan itu masih jadi masalah yang luar biasa parah banget sampai gue inget akhir tahun kemarin gue sangat ingin main Callisto Protocol, pas waktu pertama rilis. Gue pakai VGA mentok atas gitu. Waktu itu gue sempat pakai 3090 buat nyobain. Tetep aja stutter juga gitu. Dan itu gue nggak tahu optimalisasi sebelah mana lagi yang bisa bisa dibikin untuk bikin stutter karena shader compile itu hilang gitu. Tapi dengan isu 8 GB ini yang senang kan dua kubu nih. Terus kubu yang satu laginya gimana tuh? Oh bentar. Dan kita masih sangat berharap kubu yang satu lagi masih bikin VGA ya. Iya betul. Lo mau tahu yang ironis nggak? Mereka punya VGA mid range 16 GB loh. Kalau teman-teman nggak tahu itu ARC 770. Mereka punya VGA 16 GB loh. Harusnya mereka happy kan? Betul, mereka senang sebenarnya gitu. Dan walaupun gini, di satu sisi kalau seandainya pushing video RAM-nya ini memberikan kualitas visual yang bisa dinikmati, bisa di-enjoy banyak orang, gue have no problem. Yang gue agak malas kalau tiba-tiba dia makan resources mampusan kayak Forspoken, terus tiba-tiba kok gambarnya bagus-bagus amat. Biasa aja ya. Biasa aja, tapi video RAM allocation gue gede-gede gitu. Tapi ya benar. Intinya mencoba balik ke pertanyaan tadi, kelihatan ada tendensi ke sana, tapi ini masih butuh banyak testing. At least gue berharap 3 bulan atau 6 bulan ke depan kita akan mulai lebih banyak
AAA release lagi yang seperti apa asset requirement atau texture requirement-nya dari segi video RAM. Kalau teman-teman main di 1080p, mungkin selama teman-teman nggak segitunya pengen mentokin kanan, itu playable banget. 8 giganya kelihatan masih napas, kelihatan. Cuman ya, again, kita butuh testing lagi. Ada satu pertanyaan tadi, dia bilang ada teknologi dari Nvidia apa AMD untuk mengatasi masalah VRAM ini. Ini gue belum tes ya, jadi ini masih spekulasi pure dari kepala gue, spekulasinya doang. Kalau seandainya teman-teman memang mengalami satu tempat, satu skenario di mana kita ketemu performance problemnya sampai frame rate-nya atau minimum frame rate-nya istilah 1% minimum 1%. Itu drop luar biasa, coba pakai upscaler gitu. Cuman gini, yang jadi problem dengan upscaler seperti DLSS atau FSR 2 misalnya, DLSS atau FSR 2 gitu ya, mereka nggak langsung bikin video RAM requirement-nya jadi turun jauh gitu, walaupun mereka pakai internal resolution lebih rendah, karena mereka juga masih manfaatin buffer yang lain, masih ada frame buffer buat temporal anti-aliasing dan lain-lain. Tapi bisa dicoba, istilahnya kalau teman-teman mengalami masalah ini, coba aktifkan DLSS-nya atau FSR ya. Kalau Radeon tuh punya RSR namanya. Cuman nggak enaknya RSR atau Radeon Super Resolution adalah dia kan kita nyebutnya spatial upscaler. Ya intinya itu algoritmanya nggak segitu bagusnya kayak temporal upscaler mirip kayak FSR 2. Itu RSR itu mirip kayak FSR 1, sehingga mungkin kalau resolusi internal kita 1080p, kita turunin dikit ke 900p aja, mungkin kita udah noticeable ada image-nya, yang agak blurry image-nya udah mulai ada gitu. Tapi kalau seandainya memang kepaksa banget, mungkin bisa dicoba dan dicek apakah masalahnya masih ada. Hopefully menjawab pertanyaan. Next dari Hilmi Zulkifli. Kalau 1440p dan 4K, untuk gaming kan GPU bound. Untuk 1080p, seberapa pengaruh CPU plus RAM plus GPU terhadap FPS? Misal CPU bagusan plus RAM di OC tapi VGA masih 3070 dibanding CPU cukup biasa aja ya CPU-nya, RAM default tapi VGA 3070 Ti. Kita ngomong kayaknya ini lebih masalah scaling CPU dan scaling. Gue tertarik dengan pernyataannya tadi gimana di awal, coba boleh diulang? Kalau 1440p dan 4K gaming GPU bound. Percaya nggak di 1440p kita bisa CPU bound? Ya kalau VGA lo 4090 lo bisa CPU bound. Betul. Gue pernah ngetes. Gue pernah ngetes itu 9900K kalau nggak salah. Di 1440p gaming lo bisa CPU bound. Betul. Gini. Jadi CPU bound dan GPU bound itu adalah apa ya, kayak semacam istilah yang dilempar sama orang-orang yang pengen mengkategorikan load. Dan ini nggak salah sebetulnya. Yang jadi problem yang teman-teman perlu tahu, sebuah setting bernama resolusi saja itu belum tentu menghasilkan CPU atau GPU bound gitu. CPU dan GPU bound itu kadang-kadang bisa tergantung hardware apa yang kita pakai, setting gamenya apa juga. Nah sekarang gue berasumsi di sebagian besar skenario dan istilahnya gamenya memang memanfaatkan GPU gitu ya, bukan kayak flight simulator yang CPU bound banget gitu. Mau itu di 4K sekalipun gitu. Jadi istilahnya mari kita berasumsi bahwa maksudnya 1440p dan 4K itu kan jumlah pikselnya jauh lebih tinggi daripada 1080p gitu, jelas. Dan memang lebih likely di sebagian besar game, kita ambil random 100 game AAA gitu misalnya, saat kita naikkan resolusi itu lebih banyak kita akan membutuhkan GPU processing power. Jadi yang menentukan processing power adalah GPU-nya. Jadi itu benar di kondisi spesifik kayak gitu. Cuman bukan berarti 1440p dan 4K nggak bisa CPU bound, bisa. Silahkan main flight simulator di New York City untuk tahu itu gitu. 4090 gue cuma loadnya berapa persen itu kayaknya gitu. Jadi kalau lebih kayak gitu. Kemudian saat dia turun ke 1080p, asumsinya dan generalisasinya adalah kita akan lebih banyak ketemu kondisi di mana ya istilahnya workloadnya bukan GPU yang menentukan dari sebuah frame time atau frame rate dari game tersebut, dari skenario game tersebut. CPU. Bisa jadi CPU-nya yang menentukan. Tapi ada satu variabel lagi yaitu frame rate. Karena misalnya kita bicara fixed frame rate atau VSync gitu misalnya. Saya ada orang main di VSync 60 gitu. Gue nggak masalah dengan gue CPU bound mau kayak gimana dengan CPU gue loadnya nggak gede atau GPU gue loadnya nggak gede kalau gue udah memenuhi target frame rate gue. Istilahnya kayak gitu. Jadi walaupun memang kalau dari pertanyaannya 1080 itu lebih likely untuk CPU bound, betul. Cuman istilahnya beberapa CPU modern, kalau kita bicara CPU mid range dari beberapa generasi lalu kayak 12600K, kemudian kayak Ryzen 5 7600 atau 7600X itu, gue mau berasumsi itu udah memberikan level performance yang memadai. Mungkin nggak setinggi kalau kita geser ke 13900K atau 79 atau 78X3D gitu. Mungkin nggak. Gitu. Yang ini. Oh, di bawah loh. Ini di bawah loh prosesornya.
Ini ada. Pinjam 2 hari boleh. Anyway, jadi kalau kita bilang apakah bisa terjadi CPU bound di 1080p, bisa. Jawabannya bisa, dan asumsinya bisa kalau memang CPU-nya lebih likely untuk menentukan jumlah frame rate. Tapi ada satu level di mana gue tidak merasa CPU bound ini jadi problem bagi gue kalau target frame rate gue sudah terpenuhi. Misalnya gue main di 120 Hz, di mana ya gue cuman butuh 120 FPS untuk phasing di 120 Hz gitu, atau gue pakai VRR misalnya, variable refresh rate, untuk sampai dekat-dekat segitu. Gue tidak segitunya peduli sama CPU bound saat gue sudah ada di level itu, dan istilahnya 1% minimum frame rate gue juga nggak sejauh itu, sejauh di bawah 120, sampai gue ngerasa ini kok ada pause, ada kayak stutter di game gue. Jadi ada satu level di mana gue udah nggak segitunya peduli sama CPU bound selama itu udah memenuhi kebutuhan gue, dan saat frame rate counternya gue matiin, gue nggak masalah sama main gue. Dan itu kerasa loh. Gue kadang-kadang ngetes game, betul gue butuh nilai kuantitatifnya, gue butuh nilai FPS ya, karena gue reviewer, gue nggak mungkin bilang, guys, ini mungkin lucu kali kalau kita nge-review VGA cuman mulus, lancar aja, enggak lancar gitu. Mungkin agak lucu kalau kita bikin grafiknya kayak gitu ya. Jadi cuman mulus, enggak mulus. Oke. Gitu. Jadi ya istilahnya bisa terjadi, cuman at beberapa level gue mungkin bisa nggak segitunya peduli sama CPU saat kita udah punya CPU di level tertentu ya, walaupun kalau kita mau dikuantifikasi ya mesti banyak testing, dan testingnya spesifik loh, ke game apa, di skenario apa. Ya mungkin itu nggak boleh minum loh Pak. Oh iya, lu agak ini. Sorry, mungkin kalau agak kepanjangan untuk menjawab pertanyaan nih, pendek. Nextnya dari Aldi Kautsar, masih bingung tentang RAM single side dan double side. Dan double side, oke, siap. Sama pengaruhnya gimana ya? Kayaknya pernah deh. Gua pernah ada satu video bahas ini doang. Gua juga Tapi pernah. Mari kita jadwalkan kita ngebahas ini doang ya. Mari kita, oke. Jadi, gua nggak tahu nih kita bisa punya contoh. Kita jadwalkan, berarti lu masuk. Nggak gitu. Kita jadwalin aja konten buat memori smartphone. Nggak cuma single side 2 Oke, nanti kita minta sponsorship dari G-Skill lah ya, atau Kingston ya. Sip. Atau gini, misalnya yang dimaksud, gue suka pertanyaannya, dan ini satu dari beberapa pertanyaan yang paling sering nongol di DM gue, di mana RAM itu ada yang kita bilang single side, walaupun sebetulnya technical term yang correct itu single rank sebetulnya. Tapi yang jadi masalah single rank itu enggak, ya anyway, intinya mari kita asumsi single side. Berarti artinya sama dengan single rank, dengan berarti gue nggak tahu nih bisa ada foto apa enggak. RAM-nya itu cuman ada di satu sisi, satunya kosong. Satunya kosong. IC-nya di satu sisi. Nah, ini yang kita bilang single rank, dan ini umum dipakai juga kadang-kadang di beberapa memori yang kadang-kadang high performance dia akan pakai single rank, karena ini berarti akan memberikan beban ke memory controller yang nggak segitunya masif, punya potensi untuk frekuensi lebih tinggi. Kemudian ada RAM lagi yang kedua sisi IC-nya itu dipenuhin. Itu yang kita sebut dengan dual rank side. Ini kita bicara dual side atau dual rank. Kita asumsikan sama, karena kita bicara consumer memory. Kalau kita bicara enterprise memory udah lebih aneh lagi. Itu bisa rank. Satu sisi isinya ada 2 rank. Ada bis tingkat. Jadi ada quad rank. Jangan dibahas. Kita masuk ke consumer aja ya, limit ke consumer aja. Jangan bahas RAM enterprise. Karena G-Skill pernah buat RAM kayak begitu kan, bertingkat. Gini. Berasumsi, again, perhatikan asumsinya. Kalau lagi orang ngomong, kadang-kadang orang suka pengen informasi yang pendek aja ya. Single side dan dual side ini susah dijawab dalam waktu 2 menit video TikTok, karena memang ada banyak asumsi. Satu, mari kita asumsikan frekuensinya semua sama. Mari kita asumsikan timingnya semua sama. Timingnya segala macam. Karena teman-teman perlu tahu ada beberapa motherboard yang punya compatibility mode. Saat dia detect itu double side atau dual side atau dual rank, dia akan coba longgarin dikit deh timingnya supaya bisa lebih kompatibel, supaya bisa dan atas normal dan normal, berfungsi normal gitu. Dan itu wajar sebetulnya. Jadi saat semuanya sama persis, performance RAM yang dual side ini tentu berasumsi aplikasinya punya memori akses besar. Kalau game tuh kayak Shadow of Tomb Raider, Watch Dogs Legion, beberapa tempat Cyberpunk gitu kan, dan Flight Simulator juga. Nah, RAM yang dual side ini bisa memberikan ekstra performance sedikit lebih tinggi daripada yang single rank saat frekuensi dan timingnya sama. Dicatat ya, frekuensi dan timingnya sama. Walaupun seberapa besar itu tergantung gamenya, karena aplikasinya ya, bukan cuma game doang. Tergantung aplikasinya mau seberapa sering dia memory access. Kalau gue harus generalisasi sih,
nggak sampai 10% harusnya, masih di 5-7%. Kalau ininya sama persis. Tapi kan ada beberapa orang yang mungkin mereka pengen cuman jalan di speed tertentu, nggak pengen jalan di speed lumayan gede, dan menggunakan RAM dual rank atau dual side tersebut bisa jadi meningkatkan performance. Satu fun fact. Kalau motherboard kita DIMM-nya 4, dulu pernah ada yang bilang DIMM-nya 4 tuh performance-nya tinggi dibandingkan DIMM cuma 2. Yeah. Dan di satu skenario spesifik di mana semua DIMM-nya single rank atau single side, jadi 4 kali single side, itu bisa jadi memberikan performa sedikit lebih tinggi daripada 2 kali single side. Sampai situ informasinya benar. Informasi yang belum ditambahkan di sana adalah 4 kali single side itu beban ke memory controller jauh lebih berat. Nggak semua motherboard juga punya compatibility mode buat menangani yang 4 DIMM ini. Betul. Gitu. Bahkan kalau nggak usah 4 DIMM, 2 DIMM aja, 2 keping kita pasang tapi itu dua-duanya dual side. Ya. Itu bisa jadi ada beberapa kecepatan tertentu yang problem. Kalau kecepatan rendah nggak masalah deh. Kalau kita bicara DDR4 misalnya, kita udah ketemu di atas 4000 terus dia dual rank, itu motherboardnya kelas 2 DIMM kayaknya yang bisa jalan. Gitu, jadi istilahnya memang betul yang dual side ini bisa memberikan potensi performa sedikit lebih gede di frekuensi yang sama. Tapi kenapa gue tetap prefer single rank? Karena biasanya lu bisa gain frekuensi dengan single rank. Ya berasumsi lu mau config ya. Berasumsi lu mau config. Jadi kalau memang orangnya nggak mau, saya mau jalan sesuai kecepatan memori clock official gitu, saya cuma mau jalan di speed tertentu, ya udah silakan ambil dua rank. Gue ingat dulu namanya tuh bank interleaving ya. Yang dia bisa. Oh, ada lagi. Yaitu ada namanya bank interleaving, ada rank interleaving. Actually salah satu faktor, nggak semua faktor. Salah satu faktor di mana dual side atau dual rank itu bisa lebih kencang adalah rank interleaving. Yes. Gitu. Bank juga ada, cuman bank lebih dalam lagi. Setelah kalau kita bicara, ya ini udah akademis ya. Kalau kita bicara memori itu ada hierarkinya kan. Ada grup-grupnya. Istilahnya di sini kan ada DIMM, kemudian di sini ada rank, kemudian ada bank. Yes. Nah, gitu. Berarti udah detail banget. Intinya semoga menjawab pertanyaan. Intinya dual side kalau frekuensinya sama persis bisa sedikit lebih tinggi daripada single side. Cuman gue prefer single side atas nama compatibility. Yang kedua, gue punya potensi frekuensi lebih gede. Ya ini bias karena gue overclocker ya. Yes. Gue ngitung clock speed potensial itu penting buat gue. Dan kita nggak pernah jalanin RAM default. Iya betul. Ya. Kita nggak pernah jalanin. Oke, jadi kalau RAM nanti mungkin kita bisa buat lagi podcast yang lebih dalam karena memang complicated sekali di memori ini. Ya, dan kenapa kita hobi sama hal complicated ini ya? Kenapa kita suka hal yang menyusahkan diri sendiri? Bingung gue. Oke, next question itu dari Eka Aji. Permisi Mas Alfa, saya mau bertanya sekaligus meminta solusi. Saya mau jadi profesional overclocker. Oh my god, oke. Langkah apa yang harus dibutuhkan? Kalau boleh step by stepnya dan perangkat pendukung apa yang harus dibeli. Mungkin singkat aja Khalifa ya, karena gue juga bisa nimpalin sih, karena kita berasal dari dua background yang totally different. Iya. Kalau ini jawab teman-teman si Mas Eka ya tadi ya? Ya, Eka. Mas bisa tanya mungkin ke 10 professional overclocker dan Mas akan dapat probably 10 jawaban yang beda. Bisa 100 malah. Iya. Dari gue pribadi, waktu itu start masuk, gue bisa dibayar jadi gini. Mari kita masuk ke definisi professional overclocker dulu. Professional overclocker adalah orang yang dibayar buat melakukan overclocking. Yeah. Professional overclocker ini bisa kerja di media, seperti gue dulu. Gue sebagai reviewer yang juga mencakup sebagai professional overclocker. Dia bisa kerja di macam-macam. Di Steam mungkin sebagai tester. Dia bisa kerja di vendor. Gitu kan, jadi macam-macam. Atau dia bisa adalah seorang hobiis yang ikut kompetisi overclocking aja secara profesional, kayak e-sport gamer. Yes. Jadi macam-macam sebetulnya definisi professional overclockernya. Mari kita ambil satu definisi di mana professional overclocker ini membantu development sebuah hardware. Itu mungkin yang paling umum ya. Jadi kita lihat kayak Asus tuh punya professional overclocker, Gigabyte punya professional overclocker, FGA punya, semua vendor motherboard gue yakin punya. Bahkan kayaknya beberapa vendor GPU itu sempat punya. Gitu. Galaxy aja sempat punya gitu kan. Nah jadi kalau kita bicara step untuk menjadi professional overclocker, yang waktu itu working bagi gue adalah kebetulan memenangkan beberapa kompetisi overclocking. Di situ di notice, situ mau nggak jadi overclocker in-house buat jadi kayak semacam kayak reviewer cuma spesialisnya di bidang overclocking. Beta tester lah. Jadi beta tester kayak gitu. Ditawarkan kayak gitu dan kebetulan masuk dan gue suka dengan pekerjaannya gitu. Karena gue suka dengan pekerjaan maka gue bertahan berpuluh-puluh tahun di situ kan gitu. Dan itu yang berlaku bagi gue karena gue bersyukur saat itu banyak kompetisi overclocking dan secara kebetulan gue menang kompetisi overclockingnya hoki gitu kan. Jadi akhirnya dinotis sama beberapa perusahaan ya. Waktu itu sebetulnya nggak cuma media juga sih, ada vendor yang nawarin. Cuman mohon maaf sama vendor waktu itu gue belum nyaman untuk join sama vendor jadi. Nah itu dari gue. Jadi
kalau kita bicara sekarang, saya kompetisi overclocking itu jauh lebih jarang daripada dulu. Ya. Kita bicara di masa kemasan overclocking itu di mana setahun bisa ada 5-6 lomba mungkin. Correct. Iya. Bahkan internasional, regional, level, lokal itu banyak sekali. Banyak chance untuk get notified. Ya. Kalau sekarang kita bicara untuk karir jadi professional overclocker, gue nggak tahu dari sisi vendor, sekarang masalahnya mereka udah punya in-house overclocker masing-masing. Dan berarti kita harus punya sesuatu yang beda sekali dari professional overclocker ini untuk get notified. Yeah. Istilahnya barrier of entry-nya tuh tinggi sekali. Gue tidak bilang kita nggak bisa jadi professional overclocker, cuman effort untuk masuknya kalau kita bicara dari jalur competitive overclocking itu agak berat. Bisa, cuman kita mesti constantly, saya gini misalnya, setiap kali ada rilis hardware gitu, kita harus namanya ada di at least salah satu world record holder di beberapa benchmark gitu. Dan tentu mulai dari situ dan itu akan mulainya berat karena kita akan beli semuanya sendiri. Gue semuanya start dari beli sendiri sebelum actually dapat beberapa sponsor gitu. Dan sampai sekarang aja masih beli kadang-kadang gitu. Jadi startnya itu agak berat. Gue nggak tahu kalau dari lu ininya gimana? Ya kalau dari saya sendiri agak different dengan Alpha. Kalau kategori dari professional overclocker tadi setuju ya dengan apa yang dibilang Alpha, tapi mungkin background saya agak sedikit berbeda. Kalau dulu overclocking itu bagian dari pekerjaan saya sambil kuliah, yaitu jadi teknisi komputer dulu zaman di Jogja. Dari situ saya bisa mengenal banyak sekali prosesor. Ya, saya udah tahu prosesor mulai ngutak-ngutik dari 386 ya. 386. Jadi 486, kemudian Pentium, AMD K5, sampai ya banyak itu semua step. Dan basically, karena punya basic yang kuat, mau teknologi itu diputar-putar kayak apa, at the end, akhirnya di overclockingnya sama. Kalau udah pernah pegang DDR1, mau ke DDR5, adaptasinya itu cepat banget gitu. Tapi mungkin kalian yang baru pegang DDR5 langsung kebingungan, karena basically nggak punya dasar. Apa itu timing, Yang berubah DDR5 cuma ada voltase berbeda sedikit, dan ada sub-timing ajaib, kemudian voltasenya ada banyak. Betul. Ada banyak. Jadi basic. Kalau ditanya apa langkah saya yang harus dilakukan, kalau menurut saya itu cinta nggak dulu sama hardware PC itu. Mau nggak spend hours, days, weeks, month hanya untuk mencari tuning, mencari tahu behavior dari komponen yang kita pegang. 100% agree. Iya. 100% Tapi kalau itu nggak suka, saya hanya mau jadi seperti Alpha Jonathan. Come on. Karena istilahnya gini, mungkin gue juga kalau buat nambahin punya lu di zaman kita dulu misalnya yang agak-agak tua sedikit gitu, performance opportunity yang kayak tadi kita bahas itu masih lebar, masih lebar. Sekarang istilahnya sekali effort bukan cuman kecil. Effort yang dikeluarkan untuk tuning itu gede banget. Zaman dulu kita overclock, zaman kita dulu deh, prosesor core-nya cuma satu. Cuman itu yang bisa kita overclock. Sekarang prosesor core-nya ada yang core kenceng, ada yang core efisien, core yang kenceng. Itu per core-nya bisa kita atur mau jalan berapa, core yang efisiennya bisa kita atur mau jalan berapa, voltage table-nya bisa kita ganti, variabelnya, my god. Tapi kan kembali ke basic lagi. Kalau kita tahu udah basicnya, mau dibuat kayak apa, ya mungkin takes time untuk adaptasi doang ya. Tapi intinya effort dan terutama waktu ya. Menurut gue waktu itu sebuah resource yang limited sekali gitu. Dan yang paling penting itu adalah konsisten. Gue sama Alpha kayaknya udah lebih dari 20 tahun. Gue start dari SMP. 20 tahun. Gue start dari SMP. Kerjaan kita cuma begini-begini aja. Mungkin sebagian dari overclocker zaman kita udah beralih kerjaan sekarang udah tidak, malah nggak ada yang jadi fotografi, ada macam-macam. Tapi saya rasa di generasi kami dulu yang masih stay saat ini tuh tinggal kita berdua. Yang hobinya ngomporin orang. Itu. Dan gue bersyukur di mana saat kita bicara overclocking sama review itu sebetulnya bisa nggak nyambung overclocking sama review. Sangat nggak nyambung gitu. Lo bisa review semuanya jalan default. Toh kerjaan lo adalah memastikan jalan sesuai spek, kemudian lo evaluasi sesuai dengan spek, ngapain lo overclock gitu. Betul. Dulu gue pernah bercandaan sama teman gue, dan teman gue bilang hal yang jelek sekali, gue lupa 2000 pas itu awal pandemi ya 2020, dia bilang, "Fa, gue mulai sering baca review lo. Itu kalau part overclockingnya dan tuningnya dihilangin, review lo tuh bisa pendek, apa ya sih lo review panjang-panjang gitu." Jadi kita sama dengan yang lain kalau kayak begitu. Satu, kita sama dengan yang lain. Kedua, gue istilahnya gue mungkin corny banget kalau gue bilang, atau cringe sekali kalau gue bilang gue mencintai bidang ini, sehingga gue merasa
satu-satunya apresiasi yang bisa gue berikan ke bidang ini adalah gue cari limit teknologinya di sebelah mana. Dan itu yang membedakan gue mungkin dengan beberapa orang lain. Dan yang jadi masalah review itu kan lu punya time constraint. Nggak panjang time constraint-nya. Tapi ya gue mencoba ngerjain ini walaupun di absolutely hardest way possible. Makanya temen gue bercanda, lu kalau ngerjain review sambil ngerjain tuning dan overclocking, lu kayak main game itu harus difficulty-nya nightmare gitu sama paling. Dan gue ngerasain, gue nge-review mostly hampir semua konten di MyClub ya. Iya. Ya anak-anak ini yang ada di belakang kamera ini kadang-kadang bilang, Bapak kok jelibet banget ya. Makasih ya Mas tambah-tambahi gitu. Tapi ya itu tadi akhirnya saya harus kompensasi dengan waktu, dengan ya kebutuhan, karena ini nggak bisa ini kayak kemarin maunya tadi nggak ada tes sound, tes tingkat kebisingan, tes. Dan lo tahu yang lebih ajaib kayak misalnya teman-teman juga perlu tahu ya, mungkin gue sering ngomong ini juga, kalau kita ada review di mana reviewnya tersebut harus tayang di hari yang sama atau kita sebut namanya NBA Live Day. Ya. Kita itu sebagai orang Indonesia sering kali dapat hardware tuh agak mepet sama waktunya. 2-3 hari. 2-3 hari. Itu yang kadang-kadang beda sama reviewer luar karena mereka kadang-kadang deket gitu kan sama source dari hardware. Mereka bisa punya waktu mingguan. Kita punya problem di bea cukainya. Jadi udah. Anggap aja semuanya masuk dengan baik dan benar. Terima kasih buat siapapun yang udah bantu gitu ya. Semoga lain kali lebih mudah semuanya. Tapi anyway. Jadi kalau kita bicara waktu itu kadang-kadang malah ini kita tahu waktunya udah pendek, tapi kita menolak untuk kasih konten atau informasi yang setengah-setengah gitu. Kita pengen getting to the depth of the stuff gitu. Kadang-kadang yang menurut temen gue pada bilang, lu ngapain menyiksa diri lu sendiri gitu untuk kerjain ini gitu. Tapi anyway, itu part yang mungkin lu harus kalau kita bicara overclocking secara general, lu harus suka sama problem kali istilahnya. Dan gue suka banget kata-katanya Jim Keller di salah satu kayak keynotes-nya mereka buat RISC-V waktu itu buat perusahaannya dia Tenstorrent. Dia bilang, problem is why we have jobs. Dan gue 100% agree sama dia. Dan gue berharap dengan gue menyelami ke bagian overclocking ini, gue ketemu problem dan gue mencoba kasih solusi supaya teman-teman nggak kena problemnya. Yang kena problemnya biar gue aja gitu. Dan gue berharap gue dibayar untuk problem tersebut gitu kan. Anyway, semoga itu menjawab pertanyaan. Next dari Mido, lebih bagus ini RAM lagi nih. Lebih bagus mana, performa RAM frekuensi tinggi atau timing yang ketat untuk gaming atau produktif? Menarik. Ini generalisasi ya, teman-teman. Sekali lagi, kalau kita bicara performa memori, ini sangat ditentukan sama aplikasinya, itu ngakses memorinya seperti apa. Ada aplikasi yang nggak segitunya peduli sama memory scaling, mungkin jauh lebih peduli GPU atau mungkin clock CPU-nya doang, atau mungkin dia peduli multi-core CPU. Zaman dulu ada beberapa game yang kayak gitu. Tapi sekarang kalau kita mau generalisasi, apalagi mulai masuk DDR5 ya, gue jawab beda ya DDR4 sama DDR5. Di DDR4, kalau kita pakai prosesor yang memori kontrolnya nggak kuat frekuensi tinggi, Zen lama, Ryzen Gen 1 berarti 1000 series sama 2000 series, itu batas atas kita tuh on average 2933 sampai 3200. Ya ada yang bisa 346 perkecualian ke atas gitu. Saat kita cuman bisa di frekuensi yang menurut gue itu agak rendah untuk DDR4 saat kita ngomong sekarang, ya di saat itu timing ketatnya lebih penting. Bahkan waktu itu banyak orang yang pakai Ryzen first gen, gue inget gue bikin guide waktu itu kayak semacam kayak penelusuran lah ya, dimana kita ketatin timing itu naik ngasih performance yang pretty decent buat Ryzen gen pertama tahun 2017-2018 dulu. Di situ karena frekuensi kita limited, kita cuma bisa bergantung sama timing kalau mau extra performance gitu. Tapi zaman sekarang kalau kita punya akses ke istilahnya motherboard yang mengizinkan kita untuk melakukan melakukan overclocking memori, di mana kita punya akses ke frekuensi lebih tinggi, jalan ke frekuensi lebih tinggi dengan timing sedikit lebih longgar itu lebih banyak memberikan performance opportunity. Apalagi di DDR5. Maka pas waktu DDR5 kan orang-orang pada panik, itu cache latency-nya tebal banget, gila itu bakal lambat kayak segala macam, nggak ngalahin DDR4. Di beberapa level iya saat kita jalan di 4800. Itu yang mentok bawahnya DDR5 ya. Bisa ada DDR4 ya, apalagi jalan dengan mode istilahnya kalau kita bicara teknis gear 1 atau memory controller kita sama dengan prosesor 1:1. Itu bisa punya latency yang istilahnya mengkompensasi frekuensinya. Di mana DDR4 waktu itu kenceng dan tight timing gitu. Tapi akan lebih banyak skenario. Jadi istilahnya kita ambil random 100 game gitu misalnya. Lebih banyak skenario berasumsi game tersebut punya memory access besar, itu bisa problemnya diselesaikan dengan bandwidth. Di mana di DDR5 yang makanya gue bilang besar sekali. Kejar frekuensi dulu aja. Gue nggak peduli sama timing lu, kejar frekuensi aja dulu. Itu buat DDR5. Semoga generalisasi itu bisa memberikan sedikit indikasi ya. Oke. Nanti kita lanjutkan sesi yang keduanya. Kita kembali lagi.
Ini kan ada nih prosesor X3D ya. X3D. Nah, belum kan sempat nyoba. Keren. belum sempat kan? Gue juga belum sempat nyoba ini, baru datang sekarang. Jadi apakah era gigahertz di gaming itu berakhir dengan adanya 3D V-Cache? Menarik. Oke. Satu, gue perlu bilang sama teman-teman dulu, sorry gue belum berhasil memberikan analisa X3D karena pas waktu 7950 X3D gue sempat dapat pinjaman beberapa hari tapi sayangnya motherboard gue damage, sorry. Kalau ada motherboard mau ngasih gue. Anyway, jadi X3D ini sebetulnya dari pas waktu A4 datang, pas waktu 5800 X3D itu ngasih lumayan shock karena anjir gila ini arsitektur lama loh. Yeah. Dia ngegedein cache itu ternyata cukup menyelesaikan beberapa game yang memang punya masalah di memory access gitu. Dan 3D V-Cache yang spesifik ada di AMD ini memberikan peningkatan performance di spesifik gaming yang memang memory intensif itu. Dia ininya jadi lebih performance-nya jadi bisa lebih gede dengan clock speed relatif nggak gede. Cuman yang perlu kita ingat, apakah era gigahertz akan berakhir? Yang perlu kita bahas dulu adalah rata-rata prosesor AMD yang X3D clock speed-nya significantly drop dibandingkan non-X3D. Jadi pas waktu kita mau bilang apakah frekuensi itu sudah stop memberikan efek, kita lihat itu sekarang karena prosesornya nggak bisa jalan frekuensi lebih tinggi. Dan sayangnya ya dia juga nggak scale dengan voltage, malah voltage jadi berbahaya sekali untuk prosesor-prosesor X3D ini karena dia jadi sensitif dengan voltage dan lain-lain, gitu kan. Dan makanya waktu kenapa 58 X3D datang juga AMD bilang kita nggak support overclocking di sini. Yeah. Dan kalau kita bilang era gigahertz sudah berakhir karena kita belum ketemu prosesor yang cache-nya kayak gini dan menawarkan frekuensi tinggi. Kita belum tahu. Kalau kita bahas ini AMD belum lah menemukan ramuan untuk bisa buat seperti itu. 3D V-Cache with higher frekuensi. Jadi saat kita mau bilang apakah gigahertz sudah berakhir, enggak juga karena yang kita dapat sekarang adalah kita lihat frekuensinya turun. Kan orang-orang lihatnya itu frekuensinya turun kok performance-nya gede. Ya karena istilahnya desainnya prosesor tersebut dengan cache yang besar tersebut itu sesuai sekali dengan berbagai game. Dan bahkan yang mungkin sebetulnya menjadi pertanyaan gue nggak cuma frekuensi doang. What if ditambah itu jumlah cache-nya? Gitu. Walaupun ya seperti kita tahu bahwa cache itu akan boros space dan lain-lain, akan ada satu level di mana nambah jumlah cache-nya itu nggak disertai, istilahnya nggak memberikan peningkatan performance yang tinggi. Gue yakin AMD milih ukuran cache-nya itu udah karena mereka mikir ini adalah nilai optimum sweet spot yang bisa kita punya sekarang, baik dari size, dari sisi aplikasi, packaging, dan lain-lain, untuk memberikan peningkatan performance tertinggi tanpa kompensasi yang lain. Karena misalnya kayak RAM gitu, kita gedein density-nya. Bisa jadi mereka juga harus turun lagi speed-nya lebih tinggi. Gitu. Jadi pas waktu ditanya apakah gigahertz sudah mati, belum tentu. Kita lihat gigahertz-nya di AMD sekarang stop, tapi performance-nya masih naik. Simply karena mereka belum menawarkan SKU dengan frekuensi lebih tinggi. Tapi at least di gaming mengedein cache itu udah membuktikan gain performance. Even kubu sebelah juga di Rocket League-nya dia naikin dong cache-nya. Dia naikin lebih besar lagi. Dan istilahnya yang agak lucu adalah kayak strategi istilahnya. Kalau kita bicara cuman beberapa level doang, strateginya istilahnya biru sama merahnya agak beda. Merah kan naikin cache gitu kan, di mana membantu memory performance. Tapi di Intel yang orang-orang mungkin belum sadar dan belum tahu bahwa memory controllernya terutama Core 13 Gen ini sakti sementok-mentoknya. Walaupun sayangnya yang punya akses ke sakti mentok-mentoknya ini motherboardnya 2 DIMM. Motherboardnya Tachyon, Apex, Unify X dan lain-lain gitu. Kalau itu kita kasih frekuensi DDR5 yang masif dan absurd kayak 7600, lu Jessil paling tinggi sini 7600. Yang beredar di Indonesia 7600, 8200 sudah available. Iya. Jadi even with high density. Nah, makanya jadi istilahnya kita bicara di sisi biru di sini mereka punya memory control yang potensial yang mungkin justru membuat mereka mikir kita belum perlu cache segitu gedenya. Kita punya frekuensi tinggi walaupun itu harus dibayar dengan power gitu. Harus dibayar sama power. Sama kita punya memory control yang dewa gitu. Kita mungkin belum perlu ya, gue nggak tahu. Cuman ya next kurang lebih kayak gitu. Dari Reinhard Gultom, Horace Lane. Oke. Dia ingin bertanya apakah melakukan undervolting itu bermasalah nggak? Ya, gila tuh pertanyaan. Jadi karena dia udah melakukan settingan undervolt, saya tidak stabil sehingga reset setting setidaknya seminggu sekali. Nah, agak aneh ini intermittent ya. Apakah GPU saya memang tidak cocok untuk undervolt? Oke. Pertama, gue mencoba menggunakan kesempatan ini untuk bantu salah satu pertanyaan yang paling banyak masuk ke DM gue juga, yaitu undervolting berbahaya atau enggak. Kalau kita bicara officially dari vendor,
Mereka akan menganggap undervolting itu sama dengan overclocking, di mana berarti produk tersebut berjalan di luar spesifikasi. Mereka tentu tidak akan bisa menyarankan undervolting. Mereka tidak akan bisa istilahnya kayak bilang itu bahaya atau enggak. Karena bagi vendor, yang teman-teman perlu tahu, bagi vendor, jalan di luar spesifikasi itu nggak kami garansi. Ya. Semua yang kalian jalankan di luar spesifikasi bukan menghilangkan garansi ya, tapi nggak kami garansi. Baik experience-nya, baik kerepotan yang teman-teman terima itu nggak mereka garansi. Mereka cuma menggaransi produk tersebut saat dijalankan sesuai spesifikasi. Jadi undervolting itu jalan di luar spesifikasi. Yang berarti toleransi undervolting nggak dihitung sama sekali sama si vendor. Jadi toleransi undervolt, seberapa jauh sebuah produk bisa di undervolt itu tergantung sama model. Bahkan mungkin model yang sama persis bisa punya toleransi undervolt yang berbeda. Gitu ya, itu teman-teman perlu tahu. Dan berikutnya lagi, kalau kita bicara soal undervolting itu berbahaya atau enggak, ini cuman kita bisa dapat dari observasi. Dan gue cukup yakin observasi gue di lab, saya dari tahun 2017 tuh gue mulai aktif undervolting. Sebenarnya sebelum itu, cuman aktif undervolting itu gara-gara ya 2017 kan ada mining boom. Ya. Ada beberapa teman gue yang nanya, Pak, undervolting itu gimana sih, ajarin gue. Yang membuat gue agak kaget karena teman gue ini gak tertarik sama overclocking dan tuning sama sekali. Tiba-tiba begitu ada cuannya, ada duitnya, di situ dia langsung tertarik gitu kan sama tuning gitu. Tapi anyway, gue mencoba masuk lebih dalam ke situ dan mulai mencoba undervolting. Dan gue lebih sering melakukan kerusakan ya. Gue lebih sering menemukan kerusakan di lab gue terjadi karena overvolting. Bukan undervolting. Bukan undervolting. Jadi kalau ada orang yang bilang saya takut undervolting karena damage, gue nggak punya data yang cukup. Gue mau ngomong dulu, gue nggak punya data yang cukup karena gue belum tes ratusan VGA. Pengen, cuman nggak punya gitu ya. Jadi yang gue bisa kasih tahu di sini adalah saat gue melakukan undervolting, gue belum pernah ketemu hardware damage yang katastrofik kayak gue overvolting sampai VRM-nya mati lah, ya. chip GPU-nya mati. Karena lah. logisnya kan kalau overvolting itu kan dia ngasilin hit juga. Sama ada satu hal yang lebih penting. Ada satu hal yang lebih penting. Kalau kita bicara undervolting yang mungkin sekarang kita banyak lakukan di GPU karena GPU zaman now makan powernya gede banget. Orang-orang tertarik untuk power savingnya dan juga nurunin temperatur. Gitu ya. Yang teman-teman perlu tahu, aduh itu kan dikasih voltase kurang. Dikasih voltase kurang berarti nanti rusak karena nggak sesuai spesifikasi. Yang teman-teman perlu tahu, semua GPU zaman sekarang, at least GPU modern ya, gue nggak tahu seberapa jauh kita mau mundur, cuman mari gue anggap Pascal 2016 dan Polaris 2016. Harusnya cukup jauh gitu ya. Itu GPU sudah punya dynamic frequency voltage table. Gue nggak tahu kita bisa punya grafik apa enggak. Dia tuh nggak akan jalan di satu spesifik frekuensi dan voltage gitu. Dia nggak jalan fix di segitu. Saat dia idle dia akan jalan di voltase rendah. Saat loadnya mungkin kayak browsing atau video decoding gitu, playback, dia akan jalan sedikit lebih tinggi tapi voltasenya juga rendah. Kemudian di aplikasi game ringan, kalau zaman sekarang kayak Genshin yang ringan buat beberapa PC gitu, dia juga jalannya nggak full speed gitu. Kemudian ada beberapa yang game cyberpunk gitu kan, yang top kanan gitu, berarti dia akan baru jalan di full load dia sampai ketemu power atau temperature target dari si GPU-nya. Jadi sebetulnya jadi semua VGA itu nggak akan jalan di frekuensi dan voltage yang fix. Mereka punya gradual VF curve istilahnya, punya voltage frequency curve. Dan kita sekarang di beberapa GPU, terutama spesifik Nvidia tuh dia punya, walaupun utility-nya spesifik ya, Afterburner misalnya gitu. Kita bisa akses VF curve-nya atau voltage frequency curve-nya untuk bisa kita coba jalanin aja di level yang lebih rendah. Yang kita harapkan dari undervolting adalah kita jalan di VF curve lebih rendah, tapi kita coba gain balik dengan naikin frekuensi tersebut. Jadi sebetulnya istilahnya kita melakukan overclocking tapi di level voltase yang rendah gitu. Dan itu mungkin yang memberikan efek kita bisa saving power. Gue punya tutorial kalau nggak salah lumayan banyak. Jadi kalau dibilang merusak apa enggak, satu, gue nggak punya data yang memberikan indikasi bahwa undervolting itu lebih damaging daripada overclocking dan overvolting. Dan yang kedua, kalau mereka bilang memang GPU gue nggak bisa, ya ada beberapa silikon yang memang nggak bisa karena toleransinya setiap silikon tuh beda-beda. Dan itu yang kadang-kadang kayaknya mudah dimengerti user yang zaman dulu, karena user zaman dulu bisa ngoprek gitu. Yang sekarang mungkin cuma pengen tahu satu setting yang working buat semuanya, nggak bisa. Undervolting itu essentially sama kayak overclocking ya teman-teman. Jadi toleransinya setiap hardware, setiap model itu harus dicari sama usernya. Jadi sampai hari gini mau ada AI juga, kita nggak bisa minta itu AI jawab kamu bisa overclock berapa gitu. AI tersebut mungkin bisa ya, kayak misalnya Asus punya AI overclocking, dia bisa memprediksi ini prosesor VF curve-nya sekian sehingga prediksi kita di frekuensi sekian, voltasenya sekian gitu, dan kebanyakan prediksinya benar gitu. Cuman dia nggak bisa prediksi hardware orang yang dia nggak tes gitu. Ya, jadi kalau misalnya teman-teman nanya hardware saya bisa di overclock berapa, kita nggak bisa jawab, yang bisa jawab teman-teman gitu. Yang kita bisa kasih adalah guidelines, kurang lebih cara nyari tahunya gimana. Step by stepnya ya. Step by stepnya bisa kita kasih tahu. Semoga itu menjawab pertanyaan. Next dari Fahri Hamad
FGAL, ada FGA-nya. Wih, keren. Oh, ada FGA-nya. Jadi ini pertanyaannya sama, kurang lebih ingin jadi overclocker profesional, dan kita udah jawab tadi panjang lebar. Kita Jadi jawab panjang lebar tadi. Kita nggak usah ulangi lagi ya. Kemudian semoga balik ke timestamp tadi aja, semoga ada timestamp. Iya. Nanti coba kita buat timestamp deh. Kemudian dari Nobody, Mas Alfa di zaman sekarang CPU entry level sekelas i3 kencang, udah lebih kencang dibandingkan zaman-zaman dulu yang bisa dibilang perbedaan dari ya, jadi kayak scaling itulah ya, IPC lah ya kita bilangnya. Oke. Betul. Jadi kenapa sekarang prosesor itu kencang-kencang? Bahkan yang entry levelnya ya, karena kemajuan teknologi atau bagaimana ya? Intinya itu mungkin dia membandingkan, kan banyak itu yang jualan Core i7 4 juta. Gue pernah bikin video rant soal ini. Begitu teman-teman ada pernah lihat, gue pernah bikin rant soal ini. Lanjut. Atau yang penting Core i7, gennya nggak penting. Ya mungkin kurang lebih seperti ini karena terlalu panjang ya. Tapi ya kurang lebih seperti itulah Pak. Pertama-tama kalau kita lihat spesifik generasi terbaru ya. Kalau kita bicara kayak i3, apalagi yang start 12 Gen 13 Gen harusnya nggak beda. Gue nggak tahu, kayaknya nggak beda die deh. Masih die yang lama. Sama. Cuman istilahnya ya, itu pakai arsitektur, CPU core namanya Golden Cove harusnya. Semoga nggak salah gitu ya. Jadi memang pertama-tama fabrikasinya atau istilah nanometernya kalau orang tahu zaman sekarang, fabrikasi memang lebih advance, arsitekturnya lebih advance. Ya fabrikasi belum tentu menentukan arsitektur, cuma mereka kadang-kadang jalan bareng gitu. Jadi baik arsitekturnya memang sudah mengizinkan performance yang agak tinggi, dan menurut gue lebih inti daripada pertanyaan tadi adalah kalau beli prosesor lihat generasinya juga, jangan lihat kelasnya doang. Dan itu penting sekali gitu, dan gue sekarang kayaknya lumayan nyaman aja, dan gue ini pernah kejadian sama beberapa teman gue, sorry kalau kalian mungkin nonton video ini juga, mereka nanya, gue biasanya selalu beli i7, sekarang gue mau beli i7 satu yang tadi gue bilang mahal gitu kan, terus gue butuh nggak sih performance i7, terus gue kayak kemarin awal tahun kemarin gue sempat nge-review 13500 yang menurut gue, walaupun gue belinya di 2022 ya, itu gue bilang prosesor terbaik 2022 buat gue, mid range terbaik 2022 buat gue dari segi multi threaded dan juga single threaded gitu, apalagi lo lepas powernya gitu. Jadi kalau seandainya yang i5 itu sudah memberikan performance yang memadai, kalau teman-teman baca review hasil tesnya dan itu udah memadai, ya kenapa harus beli kelas atasnya gitu? Ya, karena kebutuhan sama keinginan itu beda. Ya, kebutuhan sama keinginan itu benar banget. Tolong diklip, kebutuhan sama keinginan itu beda, putar berulang-ulang. Tolong diklip. Gitu. Jadi itu gue setuju banget bahwa ya memang prosesor sekarang itu yang generasinya baru itu menawarkan performance yang memang karena arsitekturnya, atau misalnya kayak AMD dia pindah ke DDR5 ya berarti memory bandwidth itu langsung otomatis naik gitu kan, kayak gitu. Jadi ya wajar-wajar aja untuk sekarang yang kelas bawah-bawahnya juga sudah menawarkan performance yang lumayan dibandingkan beberapa generasi yang lalu. Pertanyaan yang lebih sulit adalah kalau generasi barunya dibikin lebih murah, ini bisa compensate ya? Karena pertanyaannya gitu. Ada orang yang jualan generasi lama, walaupun generasi lamanya mungkin nggak jauh-jauh amat sampai kayak Core i Gen 2 atau Gen 3, kayak Ivy Bridge gitu, enggak. Mungkin mereka nanya, kalau 10 Gen boleh nggak sih? Ya, dan itu akan tergantung sama toleransinya mereka. Kalau sistem lu nggak bisa di-upgrade lagi atau istilahnya mentok di arsitektur karena ganti soket misalnya, mau nggak mau ya harus pindah. To be fair ya, kalau kita mau jarak jauh gitu. Gue adalah mantan pengguna 9900, actually sekarang masih pakai sih. Soalnya 12900K gue dipakai buat testing kemarin kan. Gue balik ke 9900K, pas waktu PC Minatex gue mau gue pindahin ke Raptor Lake atau Alder Lake, gue mikir, bener perlu nggak sih? Gue nggak segitunya. Karena lu nggak ngerasain kan. Makanya blind test tuh penting lagi, Pak. Kita coba mungkin Core i9 Gen ya 9900 terus kita bandingkan ya blind test saja. Itu sebenarnya menarik. SSD juga kan kita bisa blind test. Gua hanya merasakan waktu itu kan salah satu part dari pekerjaan gue juga biasanya gue ngasih ke editor itu nggak video mentah, tapi video yang udah gue encode. Paling banyak kerjaan gue yang CPU intensif adalah video encode, banyak tuh, apalagi video kan panjang-panjang. Pas waktu gue pakai 9900K tuh gue nyadar, encode-nya, gue nggak usah lihat lock handbrake gue bisa ngerasain, kok lama banget ya, berasa gitu. Pindah ke 12900K, oke cepet kelar selesai gitu. Nah, ya kan beda, jadi sekali lagi tuh beda user case kalau melihat apakah justifikasi dari generasi itu ada perbedaan gede. Tapi yang pasti itu tadi jangan hanya melihat dari seri atau kategori Core i9, Core i7, Ryzen 7 ada di 1800X juga ya. 2016 2017 ya. 2017 ya. Oke, next dari Heri Cahyanto. Ini dia kasih case nih. Dia punya motherboard A520, Ryzen 5600, X apa G?
Dia cuma bilang 5.600. Oh, polos berarti. Ya, polos. Nggak ada X, nggak ada G. Ini kayaknya udah firmware ya. Firmware. Ya. Polos. Kemudian dia pakai Radeon RX 6600. Ya. Terjadi FPS drop yang parahkah untuk gaming dengan GPU bound dan CPU bound? Ya ini karena 520-nya kan PCI Express Gen 3, tapi prosesornya udah Gen 4. Oke, menarik. Dipasang VGA RX 6600. Iya betul, dia Gen 4. Polos ya? Iya. Polos apa XT? Oke. Dia pakai Gen 4 tapi by 8 kan? Iya, Cuma betul. setengahnya. Oke, jadi gini, pertama-tama kalau kita bicara dia takut soal PCI Gen limitation, ini adalah kekhawatiran yang make sense. Tapi kadang-kadang in real world-nya itu kita nggak kejadian kecuali ada skenario spesifik. Oke, mungkin kita bicara GPU-nya adalah RX 6600. Dia pengen gaming, gua asumsi berarti gamingnya di 1080p. Sesuai dengan target marketnya si 6600. Di gaming 1080p dengan texture quality yang umum, berasumsi gamenya bukan game-game berkecualian kayak The Last of Us, Hogwarts Legacy, Forspoken, Callisto yang ajaib-ajaib ini, gue mau berasumsi itu PCI Gen 3-nya masih nggak jadi problem. Gue ngetes itu sayangnya udah agak lama, 2021 harusnya gue ngetes. Jarak antara Gen 3 buat 6600 dan 6600 XT sama Gen 4 buat spesifik GPU itu nggak jauh, di bawah 5% bahkan. Bahkan waktu itu gue mengulang tesnya karena gue nggak yakin nih perubahannya itu memang karena variasi testing atau karena memang ini ya. Karena memang terjadi karena Gen 3 dan Gen 4-nya. Jadi untuk 6600 gue tidak melihat harus khawatir untuk pindah ke Gen 3. Karena kalau kita mau generalisasi, buat GPU, PCI Gen itu jadi mulai masalah kalau frame buffer atau video RAM-nya itu udah nggak cukup sama sekali dan sistemnya, walaupun sorry kalau ada game developer, gue mungkin salah ngomong ini karena ini istilahnya minjem, saat itu alokasinya habis, dia akan mencoba pinjem sistem memori. Dan pinjam tersebut salah satu transfernya, nggak sebenarnya, salah satunya itu melewati PCI Express. Ini yang kejadian di 6500 XT. Karena dia by phone buffernya cuma 4 GB, kemudian dia lane-nya kali 4. Begitu dia pindah kali 4-nya itu Gen 3 sama Gen 4-nya start untuk ngaruh. Masif. Tapi ya tergantung gamenya juga. Ada beberapa game yang mungkin alokasi video RAM-nya nggak segitu sakitnya sehingga baik-baik aja. Tapi di game yang alokasi video RAM-nya memang butuh gede dan butuh performance dari spesifik scenario kayak begitu, habis itu 6500 XT kalau nggak dipakein Gen 4. Ya gitu. Jadi kalau 6600 XT atau 6600 atau 6500 nggak ada masalah. Gue tidak ngelihat segitunya akan punya masalah. Dan misalnya teman-teman juga pakai VGA Sultan misalnya. Oh ini saya punya 4090, tiba-tiba motherboard saya masih tua gitu, Gen 3 kan nggak mungkin. Nggak ada masalah. Cuma berasumsi masih ada yang pakai 4090 dengan sistem last gen yang masih Gen 3, pakai Comet Lake misalnya, itu kan masih Gen 3. Gen 10. Iya, Gen 10 itu kan masih Gen 3 dan masih banyak orang yang pakai CPU itu dan antusias. Kalau masih dijual kok. Iya, dan saya pindah ke VGA agak Sultan kayak 79 XTX atau saya pindah VGA Sultan kayak 4090, Gen 3-nya masalahnya nggak segitu jauhnya. Kenapa? Karena local frame buffernya itu gede banget. Dia punya 24 GB gitu. Jadi selama frame buffer kita cukup, biasanya asumsinya ya, sekali lagi, asumsinya PCIe Gen ini nggak segitunya problem. Plus kali 16 kali 3 Gen 3 itu juga masih gede sekali gitu. Lain sama beda spesifik tadi yang 6500 XT yang memang use case yang pertama kali membuat orang bilang, gue butuh Gen 4 nggak sih gara-gara VGA itu. Agak ironis sebetulnya karena dan kalau itu kita mau nggak mau harus jawab ya, kamu kalau mau optimal ya pakai by 4, kamu pakai Gen 4. Kamu pakai Gen 4 ya. Spesifik buat 65 XT. Gue pakai men. Gue sempat pakai. Next dari digital finger drawing. Hal-hal apa yang perlu dilihat ini ke SSD nih Pak? Kalau beli SSD SATA, karena jujur SATA ya. Karena jujur gue gak punya data itu. Gak begitu tahu spek SSD SATA yang minimum layak dibeli itu seperti apa. Mungkin ini jawaban gue akan mengunjungkan teman-teman sekalian. Kalau kita bicara SSD SATA, gue gak punya data untuk SSD SATA 2 tahun terakhir. Karena udah forget it sebenarnya. Gue gak punya data SSD SATA karena gue mau berasumsi M.2 tuh sudah udah NVMe meluas, udah luas banget. M.2 NVMe itu udah segitunya meluas sehingga itu udah jadi sesuatu yang normal gitu. Ya kalau bicara buat SSD SATA, mohon maaf, gue kayaknya nggak punya data untuk apa yang tapi mesti gue cari. Dari sisi ini ya, kebetulan kan kita vendor yang punya produk beberapa SSD ya, khususnya. Kayaknya udah ditarik banget. Kalau zaman dulu kan kita masih peduli ada yang TLC sama ada yang penting MLC. yang penting jangan QLC gitu kan.
Nah sekarang masalahnya pas waktu gini. Ini sekali lagi gue ngomong dengan gue jujur, gue nggak punya data karena gue nggak ngetes SSD SATA gitu ya. Aman nggak untuk gue berasumsi saat kita bicara SSD SATA yang berarti sekarang produknya itu ada di level bawah sekali, di entry dan bawah sekali. Variasi produknya udah nggak bisa kita kontrol dan jarang kita lihat gitu. Bahkan mungkin merek yang sama jangan-jangan bisa punya ini yang konfigurasi. Tiap bulan ada merek baru kok di Indonesia. Tiap bulan ada merek baru SSD SATA. Atau Beranta bisa. Kita bisa nggak tahu dia pakai NAND yang kayak gimana, controller yang pakai kayak gimana, kita bisa nggak tahu di situ gitu karena saat produk itu udah ditarik ke bawah banget ke entry level tuh randomnya udah luar biasa, gacanya udah sakit sekali itu kayaknya. Jadi kalau di related dengan teknologi, ya SATA ini sudah obsolete sih sebenarnya, udah jadi komoditi lah ya. Jadi kalau tanya mana yang terbaik, bagi saya ya ini agak sedikit tradisional banget jawabnya, ya cari yang punya merek, punya website dan punya garansi. Ya meskipun garansi itu nggak ter-include data-data Anda ya. Iya, tapi garansi hardware doang. Cuma agak ngeri juga ya kalau kita bicara garansi soal SSD karena data lu bisa lebih penting daripada harga SSD-nya gitu. Iya. Jadi makanya kan yang punya brand itu paling nggak bisa mempertanggungjawabkan. Ada spesifikasinya ya. Baca review sudah pasti dan saya nggak yakin punya data sheet. Punya data sheet yang bisa dibaca. Punya data sheet publik yang TBW-nya, total bytes write-nya ya. Karena kita punya SSD itu udah jadi komoditi. Jadi kalau mau tanya yang mana terbaik itu saja jawabannya di klise banget. Jadi cari merek yang benar-benar bisa dipertanggungjawabkan dan jangan berpikir 5.000 10.000 perak itu kamu Anda jadi menang. Wah, saya dapat SSD murah loh. Gara-gara 5.000 10.000 perak antara merek yang punya reputasi bertahun-tahun sama merek yang baru nongol 2 minggu yang lalu. Ya, jadi sangat relatif sekali. Cuma itu jawaban yang bisa saya berikan. Kalau Alfa tadi sudah bilang dia nggak punya data. Sorry, gue nggak punya data. Jadi gue nggak pengen spekulasi daripada gue memberikan informasi yang misleading. Karena sorry banget SSD yang gue tes itu dalam spesifik NVMe M.2. Sorry. Ini pertanyaan terakhir nih ya dari Kerat Snake. Yang pertama itu sebenarnya keluhan soal 8 GB tadi udah kita bahas. Yang kedua itu kepikiran buat nyoba bug vendor Mobo. Nggak tahu ini. Bug vendor Mobo saya nggak tahu. Bug vendor Mobo yang bisa bypass limit C-nya X3D. Oh iya. Sorry, pertama gue mau bilang dulu, gue aware ada bugnya, tapi gue belum ngetes karena seperti gue bilang itu prosesornya gue bahkan nggak tahu ada di situ tadi. Jadi gue belum ngetes X3D sama sekali, mohon maaf. Gue belum punya data. Tapi seandainya gini. Yang dari teman-teman gue yang ngetes gitu, kayak scatter bencher segala macam, kita sempat dapat indikasi kalau mainan sama voltage di prosesornya agak berbahaya. Jadi istilahnya resiko versus kemungkinan gainnya tuh nggak sebanding gitu. Jadi ya, gue masih belum punya data soal ini. Mungkin hopefully gue punya waktu ntar kapan bisa ngetes. Kemarin sih gue ngetes 7950 X3D, memang agak-agak scam juga. Jadi gue agak lebih main safe karena menjaga supaya dan nggak mau bereksperimen dengan voltase di atas. Iya. Karena yang jadi repot juga karena toleransinya pendek. Dulu kita berasumsi bahwa prosesor punya toleransi gede gitu kan. Ini X3D adalah satu dari beberapa case yang memang kelihatan baru sekali bahwa toleransi voltage itu hampir nggak ada. Dulu kita ketemu ini pas itu Gulf Town. Ya, betul. 32 nano, 2010 gue inget yang lu kasih voltase lebih tinggi sedikit meninggal itu $1.000. Gue sampai nggak berani anjir, gue beli prosesor $1.000 tuh pakai tabungan semua mentok buat ikut GOC 2010. Gue inget gue beli Gulf Town waktu itu i7 980X. Ya, 980X. Iya, 980X. Gue masih nyimpan, masih hidup. Masih sempat jalan 6 GHz sama teman gue gitu dan masih hidup. Itu ada satu dari beberapa prosesor emang toleransi voltage itu hampir nggak ada. Kita naik dikit atau meninggal aja gitu. Dan ini nggak semua prosesor kayak gini, cuman ya perlu dilihat lebih dalam lagi. Cuman kalau ditanya apakah gue udah ngetes, sayangnya belum. Cuman gue akan lebih berhati-hati sekali sih. Kalau gue sih bisa bilang ya ini pendapat pribadi ya, harusnya AMD itu kerjasama dengan vendor, mereka bisa merilis AGESA yang baru yang otomatis ngelock voltase kalau X3D dipasang. Yang ada sekarang itu memang dia loss, kita masih bisa ganti. Dan ini potensial dimainin oleh 78X3D sama 7950X3D itu punya akses ke curve optimizer seingat gue. Ada ya? Curve optimizer oke. Ada, curve optimizer ada. Tapi ya bermain kan rata-rata orang melakukan overclocking, saya ganti secara manual itu V-core-nya ya. Okay. Jadi mungkin next itu bisa ketika X3D dipasang, manual overclocking V-core-nya itu bisa diakses lah maksudnya. Yang jadi problem kan itu cuma nggak bisa diakses dari opsi.
Karena sebetulnya kan kalau teman-teman pengen tahu lebih dalam kan sebetulnya motherboard sama CPU punya komunikasi. Ya. CPU bisa request voltage ke motherboard. Ya. Kemudian motherboard kasih voltage, CPU juga ada circuit feedback untuk baca bener nggak segini yang diminta. Ya. Kalau ada motherboard yang punya circuit VRM pinter, dia bisa bilang untuk ngasih tahu CPU-nya, lu cuman gue kasih 1,4 volt loh. Aslinya circuit motherboard tuh udah ngasih 1,5 volt gitu. Kemudian CPU-nya gagal baca, CPU cuma baca data sensor. Oh bener 1,4, mari kita jalan 1,4 gitu. Tapi kan di dalam AMD itu kan mereka based on AGESA ya, di mana sangat terbatas sekali vendor itu melakukan tuning. Kita lihat aja PMIC-nya si DDR5 itu setengah mati di bypass di AMD. Karena dia punya file save sendiri. Jadi memang ini tidak akan menjadi banyak masalah jika orang itu tahu. Problemnya itu orang nggak tahu terus nganggap wah saya beli prosesor mahal kalau nggak bisa di overclock. Ya. Dan menurut gue saat gue ngomong sekarang, ini dengan gue nggak punya data, limited data sama sekali, kelihatan ada indikasi kalau resikonya lebih tinggi daripada gainnya. Walaupun ya buat orang yang pengen tahu menarik buat mereka. Oh gue punya X3D kenceng gitu. Cuman nggak kelihatan resikonya agak sedikit perlu banyak sekali diperhatikan banget sih. Dan Peter kan sudah ulas ini kan di YouTube-nya kan soal ini. Ya semoga saya rasa sih ini action harus dari both side ya antara AMD dan untuk melimitasi voltase yang actually disuplai ke prosesor. Dan kebenaran itu terjadi atau tidak ya kita tinggal tunggu 3-6 bulan setelah X3D banyak di market, RMA-nya seberapa banyak. Nah, itu yang jadi problem karena kita kadang-kadang nggak bisa dapat failure yang immediate gitu. Itu repotnya kita sebagai reviewer di mana kita punya waktu sangat pendek, kita cuma punya window sangat pendek sebelum proses produk tersebut jadi mohon maaf basi gitu ya. Kita cuma bisa bikin konten di range waktu tertentu di mana pengujian kita cuma bisa selama itu. Kayak hal yang kayak gini tuh toleransi kayak gini harus dites di waktu yang jauh lebih panjang gitu. Dan ya kita harus lihat 6 bulan ke depan apakah RMA-nya X3D ini segitu masifnya gitu. Pertanyaan terakhir ini dari Kerat Snack juga ini. Apa? Kan mau ke Computex nih, Pak. Kenapa nggak LTX-nya Linux sekalian? Gua belum pernah ke LTX, tapi kalau berasumsi, misalnya itu terjadi di US, tiketnya kerat, bos. Tiketnya sakit. Ini Computex juga sebetulnya udah pakai duit tabungan ini, gitu. Karena mereka sendiri soalnya. Dan technically, Alpha itu pengangguran loh. Oh iya benar, nggak salah. Gue pengangguran banyak acara, jobless, betul jobless. Ya itu makanya gabung Mike Lab. Gak gitu. Oh parah. Tapi anyway, kalau seandainya ada opportunity dan ada yang ngundang tertarik, tapi istilahnya saat ini masalahnya simpel, dana. Ya. Hepeng nggak mengatur negara orang Batak. Oke. Nah ini kita mau ke penutup ini. Ini agak sedikit santai ini, nggak ada teknikalnya. Nah di tanah air kita ini sendiri kan 2 tahun terakhir banyak brand bertebaran nih. Brand VGA atau berantah tiba-tiba nongol. Brand SSD, brand memori. Boleh sebut Isurix? Oh, boleh. Itu banyak yang nanya loh. Gue udah di email sama brand itu mau kirim. Gue minta yang di atasnya RX 5500 juga dibalas-balas lagi. Siapa tahu bisa dibalas. Isurix tuh 5500 berani kirim nggak? Oke, jadi banyak brand seperti memberikan harapan cerah. Jadi kelihatannya gini loh. Wah, komponen ini manis banget ya. Masuk nih semuanya brand. Iya toh? Tapi kenyataannya kan ya you know lah. Kita sama-sama tahu kenyataannya seperti apa. Ataukah menjadi tanda bangkitnya di IPC atau apa sih ini sebenarnya? Well, satu sisi pertama lagi gue juga akan selalu bilang di sini satu disclaimer bahwa gue nggak segitunya dekat ke sisi bisnisnya dunia PC, apalagi dari sisi distri dan vendor gitu ya, gue nggak tahu dan probably mungkin nggak pengen tahu juga. Cuman di sini kalau kita bicara apakah jumlah brand yang segitu banyak yang menunjukkan kebangkitan di PC, gue nggak tahu apakah itu dua hal yang bisa dihubung-hubungkan satu sama lain ya. Jadi gue nggak ngelihat itu kayak segitu nyambung bahwa PC rakitan tuh heboh sekali. Yang sedikit gue syukuri adalah VGA nggak sesusah 2020-2021. Banyak X-mining bang. Dan sekarang yang mungkin akan jadi relatif lebih diskusi yang lebih berfaedah daripada jumlah brand apakah dia YPC naik adalah sekarang VGA mungkin X mining atau mungkin istilahnya jangan sampai ada gitu ya, ada VGA X mining, chipnya mungkin di reball, ditaruh di sebuah PCB baru dengan komponen ditempel-tempel baru gitu, dianggap dijual baru gitu. Jangan sampai gitu ya. Dan masalahnya kalau seandainya itu kejadian, kita nggak tahu ngetesnya gimana sampai ada yang mati
Kemudian dan matinya juga masif gitu jumlahnya, sehingga kita bisa bilang ini bukan perkecualian, ini sebuah ada tren gitu, ada tendensi ini bakal kayak gini gitu. Ya itu dan sekarang VGA yang baru ini akan bersaing sama VGA X Mining, walaupun gue akan bias ya karena banyak orang yang bilang bahwa nggak masalah beli VGA X Mining. Kalau gue pribadi, kalau ada orang yang memang belum ngerti, apalagi masih cenderung awam, sulit sekali bagi gue untuk bilang sama dia cari VGA X Mining. Kecuali lu tahu orang yang jual siapa, lu kenal VG-nya dipakai kayak gimana, terawat apa enggak VG gimana, dan lu oke dengan resikonya gitu. Kalau gue bagi sebuah komponen yang mau gue pakai biasa, mohon maaf gue bukan pengen jualan, gue masih belum bisa menyarankan orang untuk beli VGA X Mining kecuali mereka sadar resikonya. Intinya sadar resikonya, terima resikonya, go ahead. Jangan mengeluh di sosial media nanti tapi ya. jangan mengeluh di sosial media tiba-tiba VGA gue mati gitu. Pas beli ketawa, dapat nih cuma 1 juta. Iya. 2 minggu kemudian, kok begini ya? Dan itu yang gue gini, mungkin gue kalau seandainya gue boleh curhat agak baper sedikit pas waktu zaman VGA X Mining gitu kan. Pas waktu miningnya mulai drop gitu, jual-jual VGA X Mining pada bilang nggak apa-apa kok, damage-nya cuma sedikit. Orang-orang yang mining itu kan semuanya di undervolt, semuanya jalan di kondisi baik gitu. Dirawat. Mining itu jauh lebih terawat daripada gaming. Lu tahu dari mana? Kamu lihat nggak itu? Indikasinya betul, generalisasinya iya. Gitu. Gue tahu prakteknya, gue tahu undervoltingnya, gue tahu power limitingnya. Betul, itu bisa jadi dijalankan di kondisi terawat. Berapa persen yang jalan di kondisi terawat? 1. Katakanlah semua. Terus kalau dapat yang perkecualian gimana? Mau ngeluh sama siapa? Makanya gue tidak mau jadi bagian yang menyarankan X Mining. Karena gue tidak mau jadi bagian yang menyusahkan orang. Karena begitu itu drop, katakan ada orang yang budgetnya segitu limitednya. Itu jadi nol value-nya karena itu meninggal. Nggak ada artinya. Iya. Gitu. Jadi ya kalau seandainya lu nyaman dengan resikonya, go ahead. Tapi gue tidak mau jadi orang yang menyarankan ini karena gue bisa punya potensi ngasih damage yang gede ke orang lain. Misalnya dia dapat perkecualiannya. Jadi potensinya ada. Ya tinggal seberapa jauh lu pengen bermimpi aja sama potensinya. Lu oke dengan potensinya, go ahead gitu. Brand-brand lokal juga banyak loh Pak. Contohnya aja kita ya di NJT, itu kan kita juga ngembangin produk kita yang namanya S-Power. Yang kita mulai tambah lini produksinya. Ya sedikit banyak gue involved di situ. Tapi yang menjadi concern gue itu jangan sampai kita membuat satu produk lokal dalam tanda kutip ya. Lokal itu kan selalu dalam tanda kutip ya. Yang kesannya itu ya murahan dan akhirnya malah membuat circle bisnis kita sendiri itu jadi terganggu. Jelekin brandnya. Iya, jelekin brandnya. S-Power tuh sekarang ada SSD-nya, ada power supply-nya dan kita udah punya DDR4 dan DDR5-nya sebenarnya. Yang menjadi sulit ini adalah membuat orang gimana bilangnya ya, yakin betul ya, tetapi lebih tertarik dengan tadi itu yang benar-benar luar biasa, tidak umum harganya, tanpa tahu asal muasal dari produk itu sendiri. Contoh tadi kalau kita bilang kita belum ada sih VGA lokal dan nggak ada kepikiran ke sana dan ya bisnis VGA juga sekarang lagi nggak bagus-bagus amat mining ini. Tapi kita juga nggak bisa menutup mata melihat banyaknya konten mengenai X Mining. PC 6 juta, 7 juta VGA-nya. Tapi memang kalau cuma dilihat dari value-nya aja, nggak memperhitungkan yang lain, cuma ngelihat performance value per dollar doang, ya itu menarik buat beberapa orang. Apalagi mereka adalah salah satu yang gacanya beres gitu, maksudnya dapat VGA yang beres. Dan gue pernah beli VGA X Mining beberapa jenis gitu, bahkan masih ada yang hidup di tempat gue sampai sekarang. Apakah tapi gue akan menyarankan sama orang? Enggak. Tidak. Itu buat gue pribadi. Gitu. Dan gue tidak pengen data itu digeneralisasi dengan bilang semua X Mining akan beres gitu. Gue akan beli VGA second, bukan X Mining ya. Gue akan beli VGA second kalau gue kenal orang yang jual. Gampang. Tahu ya, itu VGA dipakai buat apa? Tahu itu VGA dipakai buat apa? Gitu. Tapi gue pasti nggak beli VGA X lu sih. Gue tahu dari jahat loh dia. Pertanyaan paling terakhir ini dari kita ini ya. Ini juga curhatan gue sendiri sebenarnya. Waduh, Gue pingin ada pertanyaan bonus encore. Iya. Apakah setuju semakin sedikit orang yang mengerti cara merakit PC yang benar, padahal begitu banyak informasi yang mudah didapat saat ini? Kalau setuju, what happened sebenarnya? Dan kalau tidak setuju, parameter yang mendukung itu apa? Apakah gimana tadi? Apakah setuju ya? PC itu? Ya merakit PC benar, merakit PC, tapi merakit PC yang benar nih. Oke.
Di mana definisi benarnya adalah orangnya mau baca manual, orangnya mau baca spesifikasi, dan gue berharap orangnya baca review dari manapun itu. Bukan cuma review gue atau review Pak Ben, ya, review apapun itu. Kalau dibilang jumlahnya menurun, mungkin. Gue bilang mungkin kenapa? Ini berdasarkan sebuah data di mana yang nanya soal hal-hal mendasar, soal merakit PC itu banyak, di mana jawaban pertanyaannya ada di buku manual motherboard. Correct. Sempat saat di bulan itu gue mau mikir, mungkin gue bikin sebuah video judulnya cara membaca manual motherboard. Cara membaca manual. Pertanyaan, Mas Alfa, clear CMOS motherboard saya di mana? Tipe saya motherboardnya ini. Gue kasih langkah-langkah. Ketik tipe motherboardnya di Google. Yang nomor 2, cari modelnya. Kedua, cari manual dengan bahasa yang kamu mengerti. Ada yang ngerti bahasa Inggris, mungkin ada yang pakai Chinese Simplified atau Rusia dan lain-lain. Jadi anyway, gue mungkin sampai harus merasa bahwa kemampuan membaca manual motherboard itu sesuatu yang agak hilang zaman sekarang. Ini jangan baper ya teman-teman, karena gue sering ngeliat bahwa ini kok kayak dari jumlah pertanyaan yang masuk dan pertanyaan tersebut bisa dibaca di manual motherboard, manual memori, KVL memori. Itu banyak sekali. Tapi jadi kalau dibilang sekarang informasinya banyak. Teman-teman dulu pas waktu zaman gua kuliah, gua mau dapat informasi bagus soal hardware PC, keluar duit, beli majalah chip spesifik tuh. Beli majalah chip karena itu apa-apa karena udah nggak ada majalah chip sekarang. Majalah chip, dan gue masih punya koleksinya lumayan banyak untuk dapat informasi yang valid soal hardware. Bayar loh teman-teman. Sekarang kita bayar internet probably. Informasinya, tapi bisa jadi jangan-jangan informasinya segitu banyak ya, orang-orang ngerasa aduh nih informasinya banyak, saya takut salah milih informasinya, jadi malas gitu. Kalau dulu mereka uninformed karena informasinya sedikit gitu, sekarang karena segitu banyaknya mereka misinformed gitu. Tapi yang sekali lagi kalau kita bicara yaitu kemampuan membaca manual itu sekarang kayaknya mungkin hilang di beberapa user, sehingga kalau kita bicara proses merakit PC, di satu sisi proses merakit PC-nya yang semakin complicated bisa jadi gitu, karena dulu kita nggak spesifiknya GPU sama motherboard compatibility itu salah satu yang masih masalah paling atas gitu kan. Dulu kita nggak punya RAM yang di-push kecepatannya segitu jauhnya, kita nggak punya memori yang istilahnya jalan jauh di atas official memory controller spec dari baik Intel maupun AMD atau siapapun yang bikin prosesor saat itu gitu. Sekarang untuk mereka tahu informasinya ya mereka harus menggali lebih dalam. Paling gampang yang tadi yang kita bahas di memory compatibility, RAM slot dipenuhin semua. Gue punya video soal ini waktu itu sampai curhat lumayan lama. Dan ada satu istilahnya ada yang bilang itu juga saya ngelihat video-video, oh my god, video TikTok ngerakit PC RAM-nya dipenuhin semua slotnya gitu kan, dan memang dipenuhin semua slotnya estetis, RGB-nya nyala semua gitu, ASMR 4 gitu. Apalagi mungkin mereka pakai Threadripper 8 soalnya dipenuhin semua kiri kanan gitu. Anyway, ini di situ mereka jadi hilang informasi di mana saya maunya slotnya dipenuhin kelihatannya bagus gitu. Nggak salah. Tapi saat itu dipenuhin tuh ada variabel lain yang kalian mesti perhatikan juga. Memori controllernya bisa apa enggak? Apakah itu memorinya memang istilahnya didesain untuk jalan di 4 stick? Karena misalnya nggak usah jauh-jauh, G-Skill, Kingston atau vendor memori lain, Corsair dan lain-lain. Mereka jual memori itu kan keping gitu. Kit isi 2 gitu. Itu kit isi 2 bukan berarti kalian beli 2 lagi yang sama terus kalian bisa jalan spek gitu. Kalau speednya rendah, bisa makin dekat ke official memory control spec gitu ya. Kalau speednya tinggi kalian jalan 4 yang makanya mereka ada yang quad channel kan dulu. Iya. Khusus buat 4 kit kan. Dan gue sempat diskusi sama beberapa toko juga, mereka yang customer terutama pengen spesifik ukuran RAM tinggi, entah mereka content creator atau mereka punya workload yang segitu sakitnya gitu, butuh memori gede sekali. Mereka tetap beli memori yang kecepatannya jauh di atas official memory spec, terus mereka pengen itu jalan spek. Memori controllernya nggak kuat, Mas, mau diapain lagi gitu, mau jalan CPU pakai liquid nitrogen gitu. Dan fun fact juga, data kita ini real loh. Data kan kita ada service center nih di sini. Nah, PC yang datang, gue bisa bilang 60% XMP-nya itu nggak enable. Men, beli memori kenceng-kenceng, jalannya JDEC. Kalau dia 3.200 jalannya ya 266 atau 2.400. Tapi udah gak ada yang 2133 sekarang. Iya, udah gak ada 2133. Iya, kan. Tapi ya itulah orang tadi. Merasa yakin, gue beli memori kecepatan tinggi, ya udah dia bakalan otomatis berjalan pada kecepatan
tinggi. Nah, yang terjadi ketika orang mulai membaca nih, mulai tahu ada, ternyata harus di-enable. Lo tahu yang jadi problem di sini? Orangnya baru mulai membaca saat ada masalah. Kok betul sekali, benar sekali. Jadi ini sekali lagi kalau teman-teman ada yang bagian dari ini, gue nggak menyalahkan teman-teman. Sekali lagi gue nggak menyalahkan teman-teman. Gue menghimbau sebelum problemnya terjadi, manualnya dibaca dulu, reviewernya dibaca dulu, data-datanya dibaca dulu gitu. Istilahnya gini loh, gue nggak tahu ya, mungkin generasi yang sekarang itu sudah terbiasa dengan informasi sangat instan dari reels segala macam, tinggal scroll mereka dapat konten. Ini kontennya jadi kehilangan esensinya, jadi orang-orang cuma tahu informasinya ini satu kalimat gitu, padahal informasi satu paragraf yang diambil satu kalimatnya doang gitu. Dan mereka baru nyari paragrafnya atau halamannya saat terjadi masalah. Gitu. Betul. Itu. Jadi ya ini saya puas banget pertanyaan terakhir ini karena itu mewakili unek-unek saya pribadi berapa lama yang boleh gue tambahin dikit nggak? Teman-teman di sini kalau ada punya budget tambahan gitu, misalnya lagi pengen ngerakit PC atau belajar ngerakit PC dan masih tertarik sama ngerakit PC, main PC Building Simulator dulu. Ya, betul. Seriously, murah kok ya di Steam. Iya murah di Steam. Gue mainin GOG yang di gue lupa yang Epic kalau nggak salah, mungkin ada yang sempat gue sempat nonton salah satu VTuber yang gue sering nonton, Kobo gitu kan, dia main PC Building Simulator, dia yang main PC di situ, gue yang ketar-ketir sendiri aja kelihatan aja gitu diapain, konfigurasi overclockingnya gitu kan. Tapi anyway, ini bercandaan tapi agak serius karena ada beberapa teman gue yang gue bilang, lu punya waktu main PC Building Simulator nih. Itu at least walaupun nggak sesuai segitunya sama kehidupan nyata, tapi ada beberapa informasi-informasi yang gue nggak tahu, mungkin dengan game, karena itu satu yang beberapa orang tuh jadi entertain, mereka jadi bisa paham esensinya gitu. Jadi walaupun gue nggak pengen promosi PC Building Simulator, cuman gue ngeliat tuh sebagai kayak satu dari beberapa langkah kalau seandainya kalian segitunya nggak mau cari data, segitunya nggak mau cari nggak mau buka manual motherboard gitu, mungkin itu jalan tengahnya kali ya itu. Kenapa gaya kita berdua itu sama, selalu berdasar pada manual book, sehingga muncul RTSM ya, kalau read the free manual. Jadi karena dulu itu tidak ada manual book itu sesuatu eksklusivitas ya, ya di zaman ya 90-an awal lah. Jadi mau nggak mau harus baca. Dulu internet tidak segampang sekarang. Bicara manual book, satu manual book tertebal gue dulu tuh di motherboard DFI, ICFX 3200. Yang udah almarhum. Itu motherboardnya kayak kamus tebal manualnya. Dan percaya nggak percaya, gue dapat informasi, sub timingnya ngaturnya dari situ. Ada di manual motherboardnya, men. Gila, bahkan kita dulu nyembah gitu sama manual motherboard. Bahkan kita dulu sampai mencetak cara merakit PC yang disponsori oleh Gigabyte. Itu sampai punya 4-5 kali cetak. Dan masih ada yang nanya, kapan lagi mau dibuat itu? Wow. Setelah 10 tahun lewat loh. Kita dulu punya itu berwarna. I see. Kita dulu sebarkan, bukan beli, nggak harus beli. Kita kasih free itu dulu, kita kasih. Ya, berharap semoga orang itu jadi tahu. Dan ada juga fan fact yang lain. Awal 2005 sampai 2010 lah. Gue kan rajin tuh ke kampus-kampus dulu. Keliling Indonesia lah. Kalau setiap kali memulai, gue selalu bilang, di sini ada nggak yang bisa ngerakit PC? Itu rata-rata ya 80% angkat tangan. Mereka paham gitu loh. Sekian tahun berlalu, terakhir tuh 2014, 2015 ya. Gue pernah ke satu kampus lah ya. Sama pertanyaan saya, gue join lagi. Berapa orang yang bisa ngerakit? 3-4 orang yang ngancungin tangan. Itu hal yang paling simpel. Dan itu sekali lagi, itu di kampus IT. Tapi seperti mungkin itu pertanyaan awal kita banget tadi, topik kita awal banget yang gue bilang bahwa sekarang substitusinya kayak laptop gitu udah segitunya kenceng. Jadi computing device mereka sudah tidak ngerasa butuh PC gitu. Jadi tapi gue juga punya point of view lagi. Jangan-jangan mereka nggak beli PC karena nggak tahu merakit atau takut merakit atau takut merakit. Itu justifikasi hal kedua. Padahal sempat jadi meme ya, #mending rakit PC ya. Betul banget. Sempat jadi meme mending rakit PC, tapi ternyata ya banyak yang mungkin entah takut apa segala macam. Cuma teman gue suka banyak yang baper, atau audiens gue kadang-kadang suka baper kalau gue bilang kalau nggak bisa ngerakit PC minta tokonya aja gitu. Bayar tokonya gitu. Tapi ya seperti biasa mereka bilang aku nggak mau bayar ekstra dan lain-lain gitu. Jadi ya itu yang jadi problem kadang-kadang. Take your own risk lah kalau seperti itu. Iya. Dan ya kurang lebih kayak begitu. Hopefully itu menjawab banyak pertanyaannya. Semoga. Itu saja, kayaknya panjang banget. Panjang banget. Hopefully ada timestamp. Dan kita juga nggak mau nge-cut sama sekali. Ya. Ini thank you Pak udah mau datang ke thank you. tempat kita, mau sharing dengan teman-teman. Ini jadi
harapan kita itu ada pengetahuan baru, ada sudut pandang baru dari kami berdua, dan sebenarnya yang mewakili komunitas old school overclocker ataupun PC enthusiast ya sebenarnya, yang nggak tahu lah wherever mereka ada sekarang ya dengan berbagai macam profesi mereka. Kok ada komen? Saya yakin ada kok. Nah, jadi kami berdua itu berusaha mewakili apa yang kami rasakan bertahun-tahun, perubahan yang terjadi selama lebih dari 20 tahun di industri ini, bermain dengan hal yang sama dari awal sampai terakhir ini. Cuman beda performance arsitektur sama kesulitan ya. Tinggal kesulitan. Dan apa ya, semoga teman-teman bisa ngambil benang merah sendiri. Kita nggak mau buat benang-benang merah sendiri karena masing-masing bisa menarik sendiri benang merahnya. We are udah dewasa, jadi orang dewasa ya. Jadi bisa tarik kesimpulan masing-masing mana yang menjadi manfaat dan bisa diaplikasikan, mana yang tidak. Sampai bertemu di podcast berikutnya dan semoga kami bisa kembali mengundang Alfa untuk membicarakan hal lebih detail lagi tadi seperti memori ataupun GPU ya. Request. Boleh Kalau ada topik atau ada yang mau ditanyain misalnya. Ya. Dan ingat ya, sekali lagi ini disclaimer, ini tidak ada sponsornya. Yes. Kehadiran Alfa di sini willing karena kita sama-sama teman lama dan memang ada satu dan pengen curhat yang publik. Betul. Jadi Tadi sih sudah sudah tadi sudah curhat, tapi itu di apa NDA ya. Nah, ini yang enggak non NDA-nya ini curhatnya. Curhat publik gitu. Oke teman-teman, itu saja. Sampai bertemu di channel My Club ID. Bye bye. Bye bye.